Oke, saya buka ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara maupun para peserta yang sudah hadir di acara Patungan Ide Warga Muda. Kolaborasi dengan Abdi Muda gitu kan. Ini kolaborasi pertama kita dengan para ASN-ASN muda gitu kan, karena saya juga eh, ASN, ASN muda gitu kan, ya, ASN muda gitu kan, ini menjadi ASN. sebuah hal yang menarik gitu kan. Biarpun saya bukan ASN juga, cuman ini menjadi salah satu motivasi saya juga. Bangkali saya ke depan menjadi ASN atau apa gitu kan. Nah, pada malam ini kita akan mengangkat tema Dulu kolaborasi nih lagi meeting, Jung. kolaborasi membangun negeri gitu kan. Di sini ada Mas Afin Bahtiar dari Abdi Muda, Mas Guntur dari DJKN Muda, ada Mas Lutfi dari Asian Nation, dan Mbak Anissa dari Abdi Muda juga gitu. Nah, kawan-kawan yang belum tahu itu sih warga muda apa gitu. Ini sebuah perkumpulan yang berkolaborasi lintas jaringan dari mulai suku, agama, ras, kelas, profesi, dan wilayah gitu. Nah, ini menjadi sebuah jaringan kita juga bahwa di warga muda juga tidak hanya anak-anak muda, tapi juga di sini ASN, politisi, agamawan, maupun budayawan, aktivis maupun praktisi gitu kan. Entah itu nanti ada pengusaha dan awak media itu sendiri gitu, terkhusus dari kalangan generasi muda gitu ya. Nah, perkumpulan warga muda ini untuk menciptakan ekosistem ramah generasi muda secara struktural maupun kultural gitu kan. Nah, di dalam warga muda ini sendiri kita ingin mendorong partisipasi dan representasi anak muda gitu kan di level pusat hingga daerah. Jadi tidak hanya di tingkat partisipasi gitu, cuman kita ingin anak-anak muda ini lebih kepada representasi anak muda, bahwa anak muda pun kita ketika dikasih kepercayaan di dalam suatu struktural maupun jabatan, insya Allah anak muda juga bisa memegang amanat itu gitu ya. Nah, ini menjadi konsen kita di warga muda gitu. Nah, kita punya beberapa program dari warga muda itu sendiri. Kita hampir setiap minggu ini ada 5 program acara yang setiap minggunya itu rutin, dari ada local heroes network itu kita khusus membahas tema-tema seputar Dewan Perwakilan Daerah gitu kan. Setiap hari Selasa jam setengah 8. Kemudian ada patungan ide yang pada malam hari ini kita laksanakan. Patungan ini sebuah program diinisiasi oleh warga muda, dan juga di sini temanya kita tidak hanya tema seputar politik dan sebagainya, tapi ini tema-tema secara umum gitu kan. Nah, kemudian ada warga muda jaga pilkada. Warga muda jaga pilkada ini kita khusus tentang pemilu maupun pilkada yang ada di Indonesia. Kemudian ada Youth Thinkers Club, itu kita ingin merangkul anak-anak muda yang ada di berbagai negara gitu kan. Kita mengundang para pembicara-pembicara muda yang ada di luar gitu kan. Alhamdulillah yang sudah dilaksanakan ini Youth Thinkers Club ini hampir sudah 16 kali, dan itu dilaksanakan sebulan sekali gitu kan. Nah, pada patungan ide kali ini yang kita laksanakan ini, warga muda itu sendiri sudah mencapai 34 kegiatan gitu kan. Kita rutin setiap minggu Rabu malam jam 19.30 gitu ya. Nah, kalau yang belum baru tahu bahwa patungan ide apa sih? Nah, patungan ide adalah titik temu orang-orang baik yang mau mendonasikan idenya untuk masyarakat yang lebih baik gitu kan. Nah, dalam patungan ide ini kita tidak memiliki sesi tanya jawab ya. Jadi kami memberikan kesempatan sama dan setara bagi pihak-pihak terlibat dan bersuara dengan pikiran terbuka. Nah, karena bagi kami setiap peserta adalah narasumber dan setiap ide adalah harta karunnya gitu. Jadi program patungan ide ini ingin mewujudkan titik temu ide-ide yang ada di kalangan anak muda itu sendiri. Jadi kita tidak ada sesi tanya jawab karena semua yang hadir sini adalah narasumber gitu kan. Jadi bebas memberikan idenya, bebas memberikan pendapatnya gitu kan. Jadi kita ingin membebaskan para peserta ini memberikan ide, karena saya rasa bahwa webinar-webinar yang lain cuman hanya satu arah, bahwa pembicara ini seolah-olah yang paling mengerti, seolah-olah yang paling paham, padahal peserta pun memiliki ide maupun pendapat yang harus didengar gitu kan. Jadi tidak seolah-olah bahwa narasumber ini sesuatu yang
bisa dikatakan wah gitu, bukan. Jadi kita ingin semua itu sama gitu. Ini menjadi titik berat kami mengadakan patungan ide ini gitu. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan para narasumber yang bisa dikatakan progresif gitu ya. Karena salah satu saya pribadi dan anak-anak warga muda, kita ingin mendorong nih, ketika anak-anak muda ini ingin berproses, ingin menciptakan sesuatu kreativitas, saya mendorong anak-anak muda ini harus berkarya di pegawai negeri sipil atau ASN itu sendiri. Gitu. Itu menjadi salah satu jembatan bahwa anak-anak muda itu bisa bergerak di bidang ASN itu. Karena secara nyata ASN ini salah satu pekerjaan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, masalah pelayanan dan sebagainya. Nah, ini kreativitas anak muda ini perlu dikembangkan di berbagai elemen ASN maupun kementerian yang ada di Indonesia. Ini menjadi salah satu pekerjaan yang menurut saya ini hebat gitu kan. Karena tahu sendiri bahwa ASN ini jangan sampai anak muda seperti kita ini terjebak di lingkungan yang biasa dibuat feodal maupun inlander kayak gitulah. Janganlah, kita anak muda ini bisa lebih berkreativitas di ASN itu sendiri gitu. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber yang bisa saya bilang nanti saya akan beri waktu 10-15 menit untuk membahas tema kolaborasi membangun bangsa ini. Mungkin di sini saya ingin, karena cewek satu-satu ya, paling cantik, paling imut. Nah, ini saya kasih ke Mbak Anissa untuk memberikan waktunya 10-15 menit, nanti bisa memperkenalkan diri secara langsung dan juga bagaimana abdi muda itu seperti apa, terserah nanti Mbak Anissa bisa memperkenalkan diri. Nah, ini karena cewek satu-satu saya beri silakan yang pertama. Oke. Terima kasih Mbak Anissa. Langsung saja Mbak Anissa, 10-15 menit. Halo Mas Heru, ini kayak beneran ladies first ya. Padahal saya tuh mau nyontek loh, mau nyontek dari omongan mas-mas ini. Malah disuruh pertama ya. Jadi belum sempat ada contekannya nih. Sebelumnya terima kasih nih untuk Mas Herudinho dari Warga Muda dan teman-teman Warga Muda yang kebetulan kita sekitar 2 minggu lalu tuh maksudnya kita ngobrol bareng ya di awal tuh pengen bikin kolaborasi apa nih antara Warga Muda dan Abdi Muda. Dan akhirnya ketemu, ya udah kita jadi ngomongin patungan ide tentang kolaborasi membangun negeri, dan dari kami juga kasih saran gimana kalau ajakin teman-teman yang sama-sama ada di jalan yang ini nih value-nya sama nih. Jadi kita akhirnya bisa sempat ngajak DJKN Muda dan juga ASN Nation. Halo Mas Guntur dan Mas Lutfi. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman semuanya yang sudah datang, sudah gabung malam-malam ya, padahal kayak abis kerja enakan nonton Netflix gitu kan. Malah gabung mikir lagi ya. Malah mikir ngomongin ide gitu kan. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Nisa. Nisa saya dari kementerian ya di pusat lah ya. Pokoknya kantornya di daerah-daerah Monas. Kementerian Pusat, sebuah ya kementerian di lingkungan lembaga kepresidenan. Di sini saya gabung di Abdi Muda, jadi mewakili Abdi Muda, barengan sama Mas Afin juga nih nanti yang akan mungkin bakal cerita lebih lengkap kali ya kalau Mas Afin ini. Jadi kalau saya di Abdi Muda kebetulan Abdi Muda tuh kita kayak yang namanya ibaratnya kita guyup bareng. Jadi semuanya tuh dikerjain bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada kehususan dia ngerjain apa, nggak ada kayak apa sih jabatannya apa gitu. Jadi kita apa yang ada di depan mata, siapa yang lagi bisa, terus ya kita dikerjain bareng-bareng. Tapi kebetulan memang akhir-akhir ini lagi lumayan sempat bantu-bantu di sosial media. Jadi karena sebelum jadi PNS, background-nya tuh saya udah lumayan lah 5 tahun kerja di bidang media sosial gitu. Jadi mimin medsos. Jadi begitu di Abdi Muda memang lumayan bantu-bantu di bidang media sosial lah gitu. Di kantor sekarang juga saya kebetulan humas, nggak jauh-jauh juga kerjaannya jadi mimin, jadi mimin medsos yang sering dijulitin netizen, netizen Indonesia. Jadi kayak ya udah biasa lah ya ngebaca omongan netizen yang lebih kejam daripada ibu tiri. Oke, jadi sebenarnya kalau ngomongin kolaborasi membangun negeri, ini agak berat ya temanya Mas.
pertama lagi nih. Jadi kalau misalnya dari saya atau misalnya dari Abdi Muda, jadi kalau Abdi Muda itu memang kita berangkat dari, permasalahan yang kadang tuh kan kalau misalnya orang-orang tuh ngomongin PNS kayak, "Ah gabut lu," gitu. "Ah yakin lo, masuk PNS membangun negeri? Ya elah nanti lu juga keasikan dinas, lupa deh," gitu kan. Itu kayak omongan dari luar, kayak bahkan teman-teman saya sendiri itu juga banyak juga tuh yang ngomong kayak gitu, kayak, "Ya oke lah mungkin lo sekarang semangat," gitu. "Coba 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, paling juga lu udah lupa sama niat lu," gitu. Itu kayak, omongan-omongan dari, orang-orang luar. Cuma, sebenarnya kayak begitu mau masuk PNS juga ada pergolakan batin itu sih. Kayak, mau bangun negeri beneran nih gitu. Terus kayak ibaratnya kan saya juga udah lumayan lama sebelumnya itu saya di startup, ya tahu kan maksudnya startup dengan culture yang maksudnya enak lah ya, culture-nya lumayan enak dan, sama atasan tuh nggak ada, apa namanya, nggak ada birokrasi. Kita bisa ngobrol sama CEO tuh kayak hampir setiap hari gampang gitu, sedangkan masuk PNS kan bener-bener birokrasinya ribet banget, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Jadi sempat awalnya sih ada pergolakan batin gitu. Sampai akhirnya saya menemukan jadi ceritanya tuh ada seorang teman, dia tuh posting tentang Abdi Muda. Jadi teman saya ini nih kebetulan memang ya tim-tim, cukup, orang kayak bantuin Abdi Muda udah lama lah ya teman-temannya Mas Afin gitu. Terus saya pertama kali lihat, postingannya dan lagi cari tim nih, Abdi Muda tuh dulu kayak di tahun lalu 2019 tuh akhir tahun, cari tim buat, sama-sama ngebangun Abdi Muda gitu. Akhirnya saya daftar dan per Januari 2020 ya, Januari 2020 akhirnya saya gabung. Jadi sebenarnya itu tuh kayak, saya kan kebetulan baru PNS juga di 2019 ya. Di Februari 2019 saya masuk. Sebenarnya di situ tuh kayak mikir, oke, saya memang karena ibaratnya masih anak baru lah ya, di kantor pun, ide-ide atau opini-opini juga belum terlalu didengar ya sama atasan, gitu. Terus jadi kayak, saya tuh selalu akhirnya ngobrol gitu sama teman, kayak kita tuh sebaiknya maksudnya kalau memang belum bisa berkarya di kantor, kenapa nggak kita cari aja di luar gitu. Karena kayak ibaratnya kalau misalnya sekolah dulu atau kuliah itu kan sekolah tuh ada ekskulnya gitu, kuliah tuh ada UKM gitu. Terus saya mikir, oh ya udah kita tuh harus juga punya nih sesuatu yang selain memang untuk aktualisasi diri juga, sesuatu yang mungkin bisa membantu masyarakat gitu. Akhirnya lagi proses kayak, antara gimana nih cara bisa, apa ya, tetap bisa produktif, selama jadi PNS, tetap bisa juga kayak berbuat baik untuk sekitar, terus nemulah si Abdi Muda ini. Jadi kayak ya udah akhirnya saya gabungnya di Abdi Muda. Sebenarnya memang beberapa komunitas-komunitas juga sering ngelihat gitu kayak, komunitas yang lain yang memang jalannya sama gitu, sejalan dan sevisi misi sama Abdi Muda, tapi ya karena ada teman duluan di situ, jadi dulu, oh ya udah akhirnya coba gabung Abdi Muda dan memang alhamdulillahnya sih, sejalan gitu ya. Jadi kayak kita tuh bener-bener ibaratnya, berbuat hal yang kita sukain, tapi insya Allah bisa membantu masyarakat dan teman-teman gitu. Jadi kalau sekilas mungkin buat teman-teman yang belum tahu Abdi Muda, kami tuh punya apa ya namanya, semacam tagline ingin membuat, anak-anak muda nggak cuma ASN menjadi generasi yang cerdas dan kontributif gitu. Jadi kayak nggak cuma cerdas doang nih, tapi juga ada kontribusinya nih untuk nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah sebesar Indonesia, tapi seenggaknya ada kontribusinya untuk sekitarmu gitu, untuk kayak lingkungan terdekatmu lah kayak gitu. Terus sebenarnya kegiatan kami tuh lumayan banyak ya. Jadi ada, memang selain gathering, kami juga ada, apa ya, bimbingan untuk teman-teman yang ingin masuk ke CPNS, kita bantu program mentoring gitu, secara gratis. Jadi, ngebantuin program mentoring buat teman-teman yang mau masuk CPNS, terus juga, banyak kegiatan-kegiatan lainnya kayak Yuk Peduli, kita berdonasi dan ngebantu sekitar gitu. Ada juga sebenarnya Yuk Ngajar, jadi kayak kita membantu, apa ya namanya, anak-anak, yang kurang mendapatkan soft skill gitu, kita bantu mereka ajarin itu gitu. Tapi karena pandemi, itu sebenarnya, antara memang sedih dan juga berkah juga, karena berkat pandemi ini akhirnya kita bisa ngadain semua kegiatan-kegiatan itu tuh secara, online ya, jadi di webinar. Kita banyak banget webinar, jadi yang ibaratnya saya merasa, "Oh ini kayaknya udah on track nih, udah apa ya, melakukan hal yang kita suka tapi juga tetap membantu." Jadi kita, webinar tuh macem-macem, kita pernah, sharing gimana cara berbisnis gitu, kita juga pernah sharing, belajar bahasa Inggris gitu, kita juga sharing tentang
gimana caranya jadi MC gitu. Kita dulu sempat undang Indra Bekti juga dan sharing beasiswa juga. Jadi kayak merasa oh ya mungkin kolaborasi untuk negerinya itu nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah kayak membangun Indonesia gitu, memajukan perekonomian, itu kan kayak terlalu muluk ya. Jadi bahkan kolaborasi sesederhana kamu sharing info beasiswa untuk teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri itu kan adalah hal yang berguna gitu ya. Atau bahkan kayak kita bikin kelas public speaking itu kayak encourage teman-teman yang nggak berani ngomong gitu, belum berani presentasi, bisa juga gitu jadi ada muncul keberanian gitu. Terus atau misalnya yang kayak tadi memulai untuk berbisnis gimana sih kamu PNS tapi bisa kok bisnis kecil-kecilan sambil tetap kerja juga nggak mengganggu pekerjaan kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kolaborasi untuk negeri di sini tuh kalau memang kita belum bisa yang kayak muluk-muluk sebesar memajukan Indonesia, seenggaknya berbuat baiklah untuk 1-2 orang di sekitarmu itu sudah apa ya, sudah ini sih, sudah juga termasuk termasuk membantu negeri seperti itu sih. Dan oh ya sedikit cerita, jadi akhir tahun kemarin memang Abdi Muda kami alhamdulillah banget ini kami dapat hibah lah ya, dapat hibah dana dari sebuah foundation dan akhirnya kami bisa menyelenggarakan namanya tuh Akademi Relawan Abdi Muda. Jadi ini salah satu mimpi kami juga sih. Jadi nggak cuma terpusat nih di Jakarta aja Abdi Muda. Kami akhirnya bisa melebarkan sayap. Jadi kami kayak di Akademi Relawan Abdi Muda itu kami menyaring 70 ASN se-Indonesia dari mulai Medan terjauh tuh apa namanya di Sumatera Utara bukan Medan saya agak lupa. Pokoknya Mandailing Natal sampai dengan di Maluku gitu. Jadi kayak teman-teman tuh dari bener-bener memang sih harapannya seluruh Indonesia tapi belum sampai seluruh Indonesia, cuma alhamdulillah udah dari ujung ke ujung ada. Selama Akademi Relawan Abdi Muda itu kami berbagi pengetahuan lah ya, kami mengundang pakar-pakar, jadi berbagi ilmu ke teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin salah satu bentuk kontribusi untuk negeri oleh Abdi Muda ini adalah kita juga bisa membagikan ilmu mungkin yang selama ini menjadi privilege bagi orang-orang kota gitu, orang-orang di pusat di Jakarta, tapi dengan Abdi Muda ini harapannya semua pengetahuan, semua fasilitas yang dirasakan teman-teman yang di Jakarta bisa dirasakan juga sih oleh teman-teman yang seluruh Indonesia ini. Itu aja kali ya. Nanti kalau misalnya tentang Abdi Muda kurangnya pasti bakal ditambahin sama Mas Afin nih yang lebih lengkap. Seperti aja Mas. Ada yang kurang atau ada poin yang harus aku tambahin atau gimana nih? Oke, cukup Mbak. Sudah cukup. Apa mau ada lagi? Silakan itu. Oke. Sudah. Nanti mungkin kayak kalau dapat contekan dari yang lain mungkin akan nambahin gitu kali ya. Oke, nggak apa-apa. Mantap lah. Oke, terima kasih. Siapa? Jadi nggak usah grogi Mbak, selalu aja ini. Oh iya. Ini deg-degan nih soalnya kayak Mas Heru kan direktur gitu ya. Saya cuma umbi-umbian. Jadi agak ngeri nih. Ya. Terima kasih Mbak. Kita juga belajar bareng di sini. Jadi apa yang tadi Mbak Anisha terangkan juga pengabdian atau kolaborasi terhadap negeri nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya. Hal yang kecil pun kita menjadi sebuah sesuatu yang bisa kita perbuat untuk kemajuan bangsa ini gitu. Yang penting kan dari kita sendiri anak muda ini kita sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan jalurnya. Hal-hal yang budaya-budaya, apalagi saya juga sempat berkecimpung di dunia apa ya namanya pemerintahan juga. Sempat saya berkecimpung di pemerintahan, budaya-budaya itu kan sampai sekarang ini masih ada. Hal-hal yang merugikan, hal-hal yang dicap jelek itu kan masih banyak. Cuman dari diri kita sendiri berbuat sesuatu yang sedikit pun insya Allah lah itu kita bisa merubahnya kan. Biarpun tidak bisa merubah semuanya secara keseluruhan, tetapi dari diri kita sendiri sudah ada kemauan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini gitu kan ya. Nah, nanti bisa langsung ke Mas Guntur dulu nih yang dari DJKN Muda untuk apa sih kolaborasi membangun bangsa ini gitu kan. Nanti mungkin ada ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang menarik gitu kan. Saya persilakan untuk Mas Guntur. Terima kasih Mas Guntur.
Oke, thank you Mas Heru. Salam kenal buat semua. Makasih juga buat Abdi Muda, warga muda yang sebenarnya kaget juga waktu itu dihubungin buat ngasih ngasih bentuk kolaborasi lah dari DJKN Muda, karena sebenarnya DJKN Muda tuh kalau dibilang kita mainnya scoop atau cakupan, sebenarnya DJKN Muda tuh yang paling kecil mungkin ya dibanding skupnya paling kecil dibanding teman-teman Abdi Muda, SN Nation, atau warga muda, karena memang kami biasanya bermain di area di dalam kementerian. Jadi sebelumnya perkenalin, nama saya Guntur. Sekarang saya ASN, PNS di Kementerian Keuangan di DJKN. Nah, DJKN itu salah satu eselon satunya di Kementerian Keuangan lah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi mungkin sedikit cerita tentang DJKN Muda. Jadi DJKN Muda itu sebenarnya berawal dari tahun 2017. Waktu itu sebenarnya dicetuskannya itu karena Kementerian Keuangan tuh punya banyak banget anak muda. Mungkin beberapa juga pasti pernah dengar Kemenkeu Muda. Nah, Kemenkeu Muda 2017 itu ketika waktu itu lahir istilahnya ya lah ya. Nah, di bawah unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan juga punya program gitu. Jadi kita saling berkolaborasi dari tiap unit eselon 1 sampai salah satunya adalah DJKN Muda. Nah, kalau semangatnya DJKN Muda sendiri awalnya tuh kayak kita ngelihat dari populasi pegawai muda di Kementerian Keuangan waktu itu, khususnya di DJKN. Jadi kalau di DJKN sendiri kita total pegawai kurang lebih 5.000 orang, di mana 50%-nya itu atau 51%-nya itu adalah pegawai muda, artinya di bawah 35 tahun gitu. Jadi istilahnya kalau dapat bonus demografi itu ini banget tuh, bonus banget waktu itu di 2017. Sekarang mungkin udah naik jadi 51 atau 52% dari total pegawainya DJKN. Nah, dari kan biasanya mungkin sama ya, Indonesia punya mimpi. Kalau misalnya kita pernah ingat Pak Jokowi dulu di tahun 2015 tuh pernah kayak mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi ketika 2045 tuh Indonesia itu punya usia 100 tahun kemerdekaan. Dan di situ juga mungkin diperkirakan juga kan bonus demografi karena banyak banget anak mudanya. Nah, dari situ DJKN itu mulai inisiatif kalau misalnya 2045 nanti pastinya nanti akan menjadi pemimpin atau misalnya di posisi-posisi penting di DJKN Kementerian Keuangan adalah pegawai-pegawai yang sekarang usianya di bawah 35 tahun gitu. Nah, jadi dari situ dari SDM DJKN itu menginisiasi adanya program untuk anak-anak muda di DJKN Kementerian Keuangan. Nah, sebenarnya kalau dibilang programnya skupnya itu memang kecil, jadi kayak kita walaupun dari Sabang sampai Merauke juga. Jadi dulu DJKN Muda ketika tahun 2018 itu kita meng-hire, jadi kita punya program tiap tahun itu ada delegates. Nah, delegates itu kita ambil dari tiap unit dari seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh sampai ke Biak, Jayapura itu ada perwakilannya. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya kita bekali dengan kelas-kelas. Jadi kelas-kelasnya itu kayak gimana cara mereka walaupun masih muda, tapi mereka tahu jadi policy making itu seperti apa. Jadi kalau misalnya Abdi Muda atau ASN Nation itu lebih fokus kepada pengabdian kepada masyarakat nih, kita sebagai PNS mau memberikan apa ke masyarakat. Kalau DJKN Muda dulu semangatnya itu memang untuk improvement dari kompetensi pegawai-pegawai mudanya gitu. Nah, tapi memang seiring berjalannya waktu, long story short, memang di program itu kita mewajibkan dari tiap delegates itu memiliki satu project dari tiap orangnya gitu. Nah, project-nya itu memang kita tidak membatasi, artinya social project-nya bebas. Jadi kita dulu semangatnya walaupun kecil sedikit, tapi efeknya itu luas gitu. Dari Aceh ada, dari Sumatera Utara sampai ke Papua, walaupun sedikit-sedikit, tapi impact-nya ada gitu. Nah, impact-nya ada itu ke masyarakat. Selain itu juga mereka punya salah satu program itu membuat seperti research. Jadi lebih ke research sih kalau DJKN Muda tuh lebih ke research maupun social project. Walaupun memang kami itu dari ASN ya, dari ASN jadinya
pastinya ingin kalau misalnya kolaborasi membangun negeri, kita pengennya membangun negeri itu dari dalam sistem, karena salah satu orang, maksudnya jarang banget orang yang mikirin gimana sih pembangunan Indonesia itu ke depannya gimana, selain biasanya ASN kan ya udah dapat tugas apa, disposisinya apa, ngelakuin itu gitu. Nah, dari situ kami banyak belajar kalau misalnya ASN itu bisa merubah dirinya menjadi lebih baik apabila memang memiliki kapasitas yang baik dalam kalau di ASN tentunya policy making gitu. Nah, ini yang menjadi concern-nya DJKN Muda maksudnya. Jadi kalau misalnya ditanya kolaborasi bisa banget kalau misalnya kita anak-anak muda ASN ini misalnya kita punya pemikiran ataupun punya ide, tapi kadang kan kita kalau misalnya di kantor pasti kalau misalnya levelnya masih pelaksana itu kurang didengar gitu ya. Nah, DJKN itu memfasilitasi dengan anak-anak muda ini membuat suatu research yang memang researchnya itu kepake gitu di organisasi. Jadi kalau misalnya ditanya perannya anak muda, tentunya dengan walaupun kita mensupportnya itu belum terlalu banyak karena kita belum memiliki kekuasaan atau memiliki jabatan yang tinggi di organisasi, tapi kita punya satu hal yang ditawarkan yang memang impactful dan kontributif gitu buat organisasi. Nah, ini tuh bisa dilakukan sama semua ASN kalau misalnya semua anak-anak muda ASN ini mereka memiliki satu channel atau misalnya satu jalur yang memang kita kaitkan langsung dengan misalnya policy making di Indonesia, tentunya ini akan efeknya gede banget. Jadi nanti kebayang di 2045 Indonesia 100 tahun isinya yang anak-anak muda ini tentunya akan semakin berkembang dan memiliki kapasitas yang baik. Itu aja sih Mas Heru kalau dari DJKN Muda. Keren banget gitu kan. Kita merubah sesuatu dari dalam gitu kan. Emang itu yang menjadi PR kita bersama-sama gitu, anak muda gitu kan. Bagaimana budaya-budaya yang ada di dalam pekerjaan kita nih sebisa mungkin kita rubah dari diri hari yang paling kecil kemudian keluar gitu kan. Karena ya nggak bisa dipungkiri gitu kan bahwa apa ya namanya bisa dikatakan bahwa ASN ini kebanyakan orang-orang tua gitu kan. Ini yang budaya-budaya yang dari dulu dari zaman Orde Baru sampai ke sekarang masih ke bawah gitu kan. Mungkin akhirnya kita yang sebagai pelaksana akhirnya hanya menuruti apa yang sudah diperintahkan. Nah, semoga nanti 2045 yang dicanangkan oleh Jokowi bahwa ini salah satu tantangan kita sebagai anak muda gitu kan, bahwa bonus demografi ini jangan sampai tersia-siakan gitu kan, bahwa kita tahu kemarin menurut data Sensus pun kita hampir 30% lebih gitu ya anak-anak muda dari umur 30 sampai ke bawah gitu ya. Nah, kemudian 2045 semoga aja generasi-generasi kita ini yang di umuran sekitar ini bisa merubah budaya itu kemudian hari gitu kan. Yang kita juga sebagai salah satu generasi yang melek terhadap teknologi, terhadap bisa beradaptasi dengan sosial media yang semakin gencar saat ini, semoga aja bisa terbawa ke pada pekerjaan gitu ya. Jangan sampai di 2045 pun kita yang nanti notabene 100 tahun kemerdekaan Indonesia, budaya kita yang kita bawa pun jangan sampai ngikut yang sudah ada, yang sudah gitu ya. Ini menjadi tantangan kita bersama-sama sih. Semoga aja nanti ke depannya kita bisa kreativitasnya lebih ditingkatkan secara kinerja dan sebagainya gitu. Mungkin langsung aja ke Mas Lutfi dari Asian. Saya persilakan 10-15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Mas Heru, Mbak Anissa, Mas Guntur, Mas Afin juga. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Jelas, Mas. Ya. Ya, terima kasih undangannya. Saya juga kaget ya diundang untuk hadir di sini. Saya juga tadi lihat-lihat juga warga muda yang kegiatannya luar biasa ya, Mas Heru ya. Juga apalagi kalau di kami ada Mas Afin nih yang sangat inspiratif nih untuk menggerakkan ASN yang tadi dan juga Mbak Anissa ya. Jadi ada 3 hal sih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan mungkin cerita dulu ya, ASN Nation itu ceritanya awalnya gimana. Sebenarnya awalnya dari grup WA ya. Jadi saya kebetulan diundang satu grup WA alumni UI gitu ya, yang jadi ASN. Terus di dalam grup itu kita kerjanya ngedumel gitu. Ngedumel tentang keresahan jadi ASN. Ada 2 hal yang biasa didumelnya. Pertama masalah KKN ya. Waktu itu saya masuk itu masih banyak. Sekarang agak menurun kayaknya. Itu yang pertama. Yang kedua
terkait dengan kurangnya kinerja dari ASN itu sendiri. Jadi dua hal itu yang menjadi keresahan kita. Terus kita kok ngedumel mulu gitu di WA, kayaknya nggak solutif banget ya jadi orang gitu. Akhirnya kita dari grup itu kita bikin ini aja deh, komunitas gitu. Akhirnya bikin komunitas yang isinya sih tadi ya, ingin meningkatkan kualitas birokrasi ya cita-cita besarnya gitu. Kemudian kita mulai dari pertama sih dari YouTube dulu ya, YouTube channel, terus karena beberapa juga main IG ya, akhirnya coba buka IG juga dan juga Facebook ya untuk sharing juga ke yang lain gitu. Kemudian terkait dengan kegiatan ya, karena tadi visinya adalah untuk meningkatkan kualitas birokrasi, maka kami dari ASN Nation itu banyak memberikan pembekalan ya buat ASN terkait dengan skill, kompetensi gitu ya, yang sifatnya sharing session biasanya. Jadi misalnya contoh nih, salah satu contoh aja ada di antara, jadi ini kolaborasi internal ASN ya. Jadi ada yang lebih jago nulis nih, contohnya Mas Fatur dari Badan Narkotika Nasional, dia jago nulis nih. Akhirnya dia bikin training beberapa batch gitu ya. Dan terakhir nih saya dengar udah beberapa itu sudah bisa nulis di detik.com gitu. Artinya kan keren banget gitu, bagi orang yang tadinya nggak bisa nulis tiba-tiba bisa kontribusi sebagai ASN di media-media nasional gitu ya. Itu yang kolaborasi yang internal dari ASN itu sendiri. Kemudian juga di IG itu kami banyak posting tentang komunitas. Jadi misalnya ada komunitas olahraga, komunitas puisi kemarin dari Kemenkyu ya. Kemudian jadi kita promote mereka agar erat gitu ya. Kalau ada apa-apa, jadi kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita promote di situ, dan itu lumayan ini juga sangat membantu untuk saling tahu gitu ya kegiatan tempat lain. Oleh karenanya juga makanya ketika kita bikin kemarin ini yang buat penggalangan dana bencana cukup banyak nih, ada 11 komunitas yang ikut bergabung, dan terakhir itu 33 juta terkumpul dari ASN seluruh Indonesia untuk disumbangkan di seluruh daerah yang terkena bencana. Kemudian juga kita juga banyak terlibat di kegiatan olahraga ya. Pernah juga kerjasama dengan kolaborasi dengan Bea Cukai Runners ya untuk olahraga, dan juga ada acara berkebun dan lainnya. Intinya sih kami dari ASN Nation ingin lebih banyak kolaborasi. Cuma memang keterbatasan memang ya. Kita kayak kalau saya sendiri nih kerjaannya saya kebetulan bikin laporan ya. Akhir tahun sama awal tahun itu aduh lagi lemes banget ya. Banyak banget kerjaan gitu ya. Lagi numpuk. Jadi memang fluktuatifnya luar biasa antara kantor dengan sosial seperti ini, maka perlu juga nih disemangati oleh teman-teman yang lain dari yang masih muda-muda ini ya. Dan mimpi saya sih tadi ya seperti Mas Guntur sampaikan ya terkait dengan policy making ya. Kadang kalau ada ASN untuk masuk ke policy making itu kan pekerjaan sehari-hari, cuma kayak agak sensitif ya di luar gitu. Mungkin baiknya kita juga sharing tentang metode ya kali ya, metode membuat policy itu seperti apa sehingga semua ASN itu punya pengetahuan yang sama sehingga bisa membuat policy yang lebih baik gitu. Dan saya sih mikirnya kalau internal ASN seperti itu ya. Kalau dengan kolaborasi dengan yang lain, dengan masyarakat pada umumnya tadi ya, selain juga dengan misalnya ada kegiatan sosial gitu ya. Saya sih selama ini mungkin ingin juga hari ini mendengar juga dari Mas Heru juga nih. Kira-kira tadi kegiatan banyak sekali ya. Luar biasa 34 kali untuk yang ini saja itu, apalagi yang lain. Jadi saya mungkin sementara ini ingin mendengar juga dari masyarakat harapannya atau apa sih yang bisa dikolaborasikan sehingga kita punya tujuan yang sama dan bisa saling membantu gitu ya intinya ya. Mungkin begitu. Di tempat saya ini ada juga Mas Haji. Mas Haji mau nambahin nggak Mas Haji? Belum kayaknya ya.
Gitu dulu Mas Heru, nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Lutfi atas pemaparan. Ya, ada sebenarnya ada jokes yang kita dengar sehari-hari maupun kita lakukan sehari-hari gitu ya, bahwa di setiap kantor kita memiliki dua grup PA gitu ya. Yang satu ada bosnya, yang satu nggak ada. Yang satu nggak ada ini sebagai salah satu curhatan kita gitu kan, bahwa ini bos ini kita Tahu aja. ngata-ngatain bos lah, ngatain-ngatain apa itu menjadi hal yang lumrah gitu kan. Nah itu yang ini menjadi apa ya? Itu ya salah satu grup gibah, salah satu unek kayak dikeluarin di situ. Itu menurut saya wajar-wajar saja gitu, karena setiap bos pun memiliki apa ya? Punya kepribadian yang masing-masing, punya apa ya? Punya kepemimpinan yang berbeda juga gitu kan. Itu sebuah, ya tadi Mas Afin juga ini sebuah fakta, itu memang benar gitu kan. Saya juga pernah di pemerintahan juga seperti itu kan. Ya salah satunya ya kita ngata-ngatain lah, kadang-kadang ngedoain gitu, padahal ya nggak baik juga gitu ya. Cuman ya gimana ya, secara manusiawi ya saya juga belum suci-suci amat ya daripada saya disimpan sendiri kan, pusing sendiri, mending kita limpahin di grup WA itu sendiri sih. Nah seperti itu ya. Mungkin kalau kita Mas warga muda gitu, tadi Mas Lutfi juga, kita punya kegiatan. Ini kita hampir setahun kita kegiatan rutin kita libur cuma Lebaran doang kemarin Mas. Kita Lebaran cuma libur 2 minggu. Itu kita rutin seminggu kita fullin. Salah satunya pun saya ngurusin warga muda, yang kedua saya ngurusin alumni kampus saya juga Mas. Mungkin saya selama seminggu ini saya nggak ada libur kecuali hari Minggu gitu. Makanya saya bingung. Saya pacarannya hari apa gitu kan. Sedangkan kegiatan ini malam terus gitu. Gitu kan. Nah, makanya itu sebuah pengorbanan gitu kan ya Mas. Itu kita sebagai anak warga muda, di warga muda pun ya mungkin saya dibilang pengangguran ya pengangguran, dibilang enggak ya enggak. Jadi ya apa dibilang iya ya gimana ya. Nah, mungkin karena saya di warga muda pun memiliki teman-teman yang komitmen, yang didasari oleh keresahan bahwa anak muda ini tidak memberikan tempat yang semestinya gitu. Jadi saya sebenarnya kan background-nya pemilu gitu. Saya ingin bagaimanapun saya sebagai anak muda ini jangan sampai sebagai partisipasi aja gitu ya. Kita harus jadi representasi. Saya mendorong dari awal, khususnya di pemilu yang saya pegang. Kita ingin anak muda ini 3 hari sebagai partisipasi aja, tetapi mendorong anak muda ini langsung terlibat langsung di penyelenggara pemilu. Dan juga di patungan ide pun saya ingin mendorong anak-anak muda yang punya berbagai isu itu harus terlibat langsung ke dalam struktural gitu. Zaman sekarang kita tidak bisa menjadi partisipasi aja penonton gitu kan. Karena kita melihat bahwa saat ini kalau kita hanya diam dan tidak bergerak, ya pasti kita dikuasain sama orang-orang bodoh gitu kan. Orang-orang yang nggak tahu apa-apa kita dikuasain. Sedangkan yang kita sedikit mengerti ataupun kita mengerti dan kita hanya diam, ya akhirnya kita dikacungin gitu ya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya ingin mendorong anak-anak muda yang memiliki kreativitas, yang memiliki pengetahuan yang lebih. Nah, kita mendorong anak-anak muda itu langsung terlibat langsung. Makanya saya ingin buat gerakan-gerakan ini, semacam ini, kita konsisten aja gitu kan. Makanya saya tidak pernah memikirkan ketika setiap kegiatan, saya tidak memikirkan adanya peserta berapapun. Yang penting kita jalan. Ini menjadi sebuah konsisten. Yang pertama kali kita sebagai anak muda yang diuji adalah konsisten kita, gitu Mas. Komitmen kita terhadap gerakan. Jadi seolah-olah kalau kita ke depannya misalnya buat kegiatan sedikit, terus kita lembek, itu komitmen kita harus dipertanyakan. Konsistensi kita sih harus kita pertanyakan. Ini menjadi sebuah tantangan bagi anak muda. Bagaimanapun konsisten ini yang menjadi sangat perlu yang kita kembangkan saat ini gitu kan. Tidak hanya sebagai penonton. Ini konsisten kita sih, khususnya untuk anak-anak warga muda gitu Mas. Gitu. Dan alhamdulillah di warga muda pun secara pendidikan alhamdulillah hampir S2 semua dan sekarang lagi pada kuliah, tapi kita memiliki konsisten yang sama, kita komitmen yang bersama untuk memajukan anak muda ke depannya. Jadi kita bareng-bareng bekerja sesuai dengan harapan kita, anak muda memiliki tempatnya tersendiri di lingkungan pekerjaan maupun kebijakan. Nah, nanti Mas Afin sebagai penutup bisa memaparkan ide-ide tentang kolaborasi membangun bangsa ini. Ya. Silakan Mas Afin.
Oke, makasih Mas Heru, teman-teman dari warga muda, Mas Guntur, DJKN Muda, dan juga Mas Lutfi, Asnation, dan masih banyak lagi Mas sebenarnya komunitas-komunitas berbasis ASN yang saat ini mulai banyak gitu dan punya visi yang luar biasa. Nah, mungkin gue nanti agak kecampur-campur, mohon maaf teman-teman, tapi genre diskusi warga muda itu saya sangat senang karena adalah genre yang saya rindukan selama ini, di mana kita tidak hanya satu arah, tapi kita kayak orang lagi duduk di kantin ngobrol, ya udah ngalor ngidul, walaupun ngalor ngidul tapi ada hal yang kita dapat gitu. Nah, dalam konteks obrolan kita malam hari ini, ikan hiu makan tomat, I love you Afin, abdi muda somacia, udah, makasih Dini. Ya, dalam obrolan pada malam hari ini konteksnya adalah berkaitan dengan kolaborasi untuk negeri, Mas. Ada hal-hal yang memang perlu, ini mohon maaf nih ya teman-teman kalau seandainya ngomongnya ngalor ngidul, tapi niatnya adalah untuk kita memantik agar kita terfikirkan satu hal terkait dengan kolaborasi untuk negeri ini. Kita berbicara soal ASN, baik itu ASN muda ataupun ASN yang sudah senior gitu ya. Dalam informasi dari BKN tahun 2020 kalau nggak salah di bulan Oktober, itu menginformasikan bahwa anak-anak muda, generasi muda yang ada di tubuh ASN, which is itu 40 tahun ke bawah ya, kita sebut 40 tahun ke bawah, di atasnya mungkin udah senior gitu. Itu anak-anak mudanya itu kalau nggak salah, itu sekitar 30%, Mas, dari total anak muda bonus demografi yang ada di Indonesia. Yang banyak itu katanya. Tapi hanya 30% jumlahnya yang ada di tubuh ASN dari BKN itu. Nah, kemudian keinginan untuk menjadi ASN itu kan kalau kita lihat jadi salah satu yang perlu kita tingkatkan anak-anak muda. Ketika kita mengetahui, ini kebetulan di sini kan ada ASN dan non-ASN ya, tapi aksesibilitas untuk masuk ke zona policy making itu kan lebih banyak diperoleh oleh teman-teman ASN. Karena memang pekerjaannya adalah untuk implementasi sekaligus juga policy making di situ kan. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya yang punya kans besar untuk bisa meregenerasi sistem yang ada di dalam tubuh pemerintahan. Tapi kok masih dikit bahasanya kayak gitu. Tapi kok masih dikit. Kenapa gitu? Ternyata ketika kita tarik lebih jauh lagi, banyak sekali pandangan atau stigma negatif yang berkaitan dengan ASN itu sendiri yang tersebar, yang sudah given gitu dari dulu, mungkin karena ada berbagai hal sehingga muncullah isu-isu ataupun stigmatisasi berkaitan dengan negativitas ASN itu. Entah itu gabut, entah itu korupsi, entah itu penjilat, dan lain sebagainya. Padahal ini ya, padahal secara fakta, itu kita bisa melihat dari dua perspektif, Mas. Kan gitu, kalau seandainya kita melihat dari satu sisi aja, ya udah satu sisi itu aja yang bakalan kita lihat. ASN ya jelek gitu. Tapi kalau kita bisa memberikan perspektif lain berkaitan dengan ASN itu ternyata bagusnya juga banyak. Luar biasanya juga banyak, sama halnya ketika kita mengutuk Indonesia ini terus-menerus. Padahal ketika kita mau ngasih informasi tentang kehebatan Indonesia, itu banyak banget gitu yang berprestasi di luar, banyak. Negara kita punya potensi dan sumber daya yang luar biasa. Nah, hal-hal itu yang mungkin jadi tantangan untuk ASN. Plus ASN generasi muda yang seharusnya punya daya lebih besar, baik itu dari waktu, tenaga, pikiran, dan daya saing ibaratnya kayak gitu. Nah, itu hal yang pertama berkaitan dengan niat dari anak-anak muda, kenapa nggak mau atau kenapa mungkin ya dari apa yang saya analisis dan teman-teman analisis, kenapa nggak banyak yang mau bergabung menjadi ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, terkait dengan statistik jumlah ASN untuk SD sampai D3 itu kalau nggak salah ada jumlahnya adalah sekitar 1,2 juta. Itu pendidikannya adalah dari SD sampai D1. Kita tidak mengecilkan level dari pendidikan itu sendiri ya Mas ya, karena setiap pendidikan punya karakteristiknya
dan punya spesialisasi tertentu. Memang kebutuhan X adalah untuk teman-teman yang lulus di SD, kebutuhan Y adalah di S1 gitu. Tapi dalam hal ini ketika kita melihat level pendidikan dari rekan-rekan yang ada di tubuh ASN, di mana itu sekitar 1,2 juta, berarti ada satu hal yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita diskusiin nih. Bahwa kita perlu untuk mengempower dan meningkatkan, mungkin bukan daya pendidikannya, mungkin bukan pendidikannya, tapi daya pikir. Karena kita tahu mungkin teman-teman yang sudah memiliki pendidikan lanjutan, tahu bahwa sebenarnya selain daripada spesialisasi disiplin ilmu, pendidikan lanjut akan membawa mindset kita pada satu hal yang mungkin nggak didapetin ketika kita sekolahnya hanya SD, SMP, atau SMA. Mindset atau pola pikir itu, Mas, yang mungkin perlu untuk kita tingkatkan di tubuh ASN. Ada sekitar 1,2 juta teman-teman yang mungkin secara level pendidikan perlu kita empower lagi. Nah, terus kemudian antara pusat dan daerah, ternyata sekitar 3 juta lebih ASN itu berada di daerah, Mas. Walaupun secara kesempatan access of policy, baik itu dari pusat ataupun daerah memiliki akses yang relatif sama ya, berkaitan dengan pengambilan kebijakan sesuai dengan struktur masing-masing. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa keterpaparan atas informasi, keterpaparan atas kesempatan-kesempatan itu lebih banyak diperoleh oleh rekan-rekan yang ada di circle of government atau central of government itu yang ada di ring satunya, bahasanya mungkin begitu. Walaupun secara umum teman-teman daerah pun bisa mengakses itu. Tapi willingness itu kebanyakan diperoleh oleh teman-teman yang ada di pusat karena keterpaparan dan tingkat kompetisi yang ada gitu. Anak-anak pusat pasti punya keinginan untuk gue mau belajar, dapat beasiswa ini itu dan lain sebagainya. Setelah kita lihat dari apa yang saya sampaikan tadi ya, Mas ya. Ini mungkin teman-teman juga punya ide ataupun gagasan yang lainnya. Tapi dari apa yang gue sampaikan itu, ada beberapa hal di dalam tubuh ASN, baik itu generasi muda ataupun generasi yang lanjutan atau yang senior gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan manusia itu sendiri. Sebelum kita ngomongin sistem dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak yang masuk atau orang-orang yang masuk di tubuh ASN itu adalah orang-orang yang berkualitas. Berkualitas itu dalam artian bukan hanya dari sisi pendidikan, tapi juga punya pola pikir dan mindset yang benar bahwa ASN itu harusnya masuk itu buat kontribusi ke pemerintah, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Mungkin kayak gitu. Itu yang pertama. Berkaitan dengan regenerasi. Karena banyak sekali anak muda di Indonesia, tapi mungkin interest untuk masuk ke ASN masih belum banyak. Nah, itu Mas, regenerasi di tubuh ASN itu menurut saya, itu ide saya ya, dan teman-teman yang lain gitu. Regenerasi menjadi satu hal yang penting gitu. Karena ternyata strukturnya itu adalah besar ke kecil gitu. Yang senior itu besar, segitiga kebalik. Yang senior itu besar, ternyata anak mudanya kecil. Nanti kalau anak muda udah naik di posisi-posisi tertentu, itu terbatas, Mas. Nggak banyak pilihan gitu. Kalau seandainya anak mudanya banyak, misalnya jadi gubernur gitu ya, mohon maaf ini. Jadi gubernur, kalau pilihannya banyak, tentu kontestasinya akan semakin bagus gitu. Idealisme akan menjadi sebuah kontestasi. Kita akan milih siapa orang yang terbaik. Tapi kalau pilihannya cuma satu orang, antara kita milih dummy atau milih orang tersebut. Nah, dari awal seharusnya regenerasi itu penting dari anak-anak muda di ASN itu, sehingga nanti di pucuk pemerintahan nanti kita punya, atau kalau bahasanya mungkin musyawarah penentuan jabatan gitu ya, Mas ya, bahasa umumnya, itu banyak yang bisa dipilih gitu, nggak cuma satu atau dua orang. Itu yang pertama berkaitan dengan regenerasi. Kemudian berkaitan dengan, selain itu ya Mas ya, berkaitan dengan responsibility, Mas. Responsibility ketika kita tarik ke belakang, itu berkaitan dengan pola pikir yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau anak-anak punya atau pola pikirnya, mohon maaf, misalnya secara level of education, secara experience itu kurang, kemudian ketika mereka mendapatkan tanggung jawab atau responsibility, tentu akan berbeda dengan mereka atau teman-teman yang memiliki pola pikir mungkin lebih kompleks gitu. Sehingga tidak, bahasa gampangnya, sehingga tidak menggampangkan.
sehingga tidak ya udahlah gitu. Tapi mereka punya rasa tanggung jawab, rasa amanah, rasa integritas untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara bertanggung jawab and smart. Bahasa smart ini bisa jadi secara formil dan non-formil. Formil itu berkaitan dengan edukasi, berarti orang itu punya ekspertis di bidangnya secara disiplin ilmu. Non-formil berarti dia punya pengalaman yang mumpuni secara kualifikasi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya itu. Responsibility. Yang pertama adalah regenerasi, yang kedua adalah responsibility. Kemudian yang ketiga, Mas, berkaitan dengan kontribusi. Maaf, sini deh, biar nggak jari tengah. Kontribusi gitu. Berkaitan dengan kontribusi ini, Mas, ASN, baik itu generasi muda atau generasi yang senior gitu, ASN itu perlu untuk, kalau bahasanya Pak Yanuar ya, Abdi Muda kemarin ada inaugurasi Akademi Relawan Abdi Muda untuk empower teman-teman ASN di seluruh Indonesia yang tadi sudah Nisa jelaskan. Kami undang Pak Yanuar. Beliau menyampaikan bahwa the only way for you to lead is by serving. Serving is the most main word di ASN itu. Serving, pelayan. Jadi tujuan kita sebagai ASN itu seharusnya kan melayani, bukan menjadi bos-bosan gitu. Bukan self-service leadership, bukan kita yang dilayani, tapi seharusnya kita melayani, mau eselon berapapun, dengan level dan tingkatan tertentu gitu ya. Melayani itu bagaimana fungsinya sebagai pelayan? Ya tentu kita harus sadar bahwa rakyatlah bosnya gitu kan, bahasanya gitu dalam sistem demokrasi ya. Bosnya itu siapa sih? Rakyat gitu. Pemerintah dipilih oleh siapa? Rakyat. ASN walaupun dipilih oleh pimpinan-pimpinan di instansi masing-masing, tapi pimpinan-pimpinan di instansi masing-masing itu secara integral ke atas, itu yang milih siapa? Kan presiden, Mas. Presiden yang milih siapa? Rakyat itu sendiri. Jadi ASN kroco-kroco seperti saya ini yang umbi-umbian, yang milih secara tidak langsung, secara integral ke atas, itu siapa? Rakyat Indonesia. Jadi pelayanan saya seharusnya kepada siapa? Kepada rakyat Indonesia. Bukan saya melayani bos. Dengan segala macam hal untuk menyenangkan bos. Seharusnya seperti itu. Faktanya seperti apa, itu dikembalikan kepada lingkungan masing-masing. Gitu kan. Itu Mas, berkaitan dengan kontribusi. Sehingga kita harus ingat bahwa tujuan kita join menjadi ASN adalah untuk berkontribusi bagi negeri, untuk rakyat dan society. Kan gitu. Terus kemudian Mas, yang jadi hal yang menurut saya menjadi tantangan, ini mungkin jadi pemantik untuk kita mungkin diskusi nih, masih ada waktu sekitar 1 jam mungkin ya, Mas Heru nanti bisa memanage waktunya. Apakah ASN itu penting di masa yang akan datang? Itu jadi satu pertanyaan kita menurut saya untuk kita diskusikan bareng-bareng. Mengingat bahwa nggak cuma ASN ya, mungkin keberadaan manusia gitu. Apakah eksistensi of manusia itu bakalan penting di masa yang akan datang? Especially adalah ASN. Kenapa? Karena banyak artificial intelligence atau kita sebut sebagai perkembangan teknologi dewasa ini jauh lebih menjanjikan daripada ASN itu sendiri. Sehingga kompetisi kita itu untuk dewasa ini, Mas, bukan hanya kita dengan kita, manusia dengan manusia, ASN dengan ASN, tapi ASN dengan perkembangan teknologi. Sejauh apa kita bisa berkompetisi atau beradaptasi, gitu. Nah, kita nggak bisa menafikan, Mas, bahwa rekan-rekan kita atau senior-senior kita mungkin tidak dari lahir terpapar oleh perkembangan teknologi itu. Zooming kayak gini mau nggak mau secara hard approach, secara represif akhirnya jadi kebutuhan karena ada situasi pandemi, kan gitu. Alhamdulillah dari mulai yang senior sampai junior kita bisa menggunakan laptop dan nge-zoom sehingga kita bisa berkomunikasi tanpa tatap muka. Tapi hal-hal lainnya apakah itu bisa diadaptasikan? Maka potensi yang terbesar di tubuh ASN itu sebenarnya adalah generasi-generasi yang dari awal terpapar oleh oleh perkembangan teknologi itu, gitu. Jadi lebih mudah untuk beradaptasi, walaupun kita juga optimis bahwa teman-teman yang sudah senior itu tentu bisa beradaptasi selama dia bisa yang poin kelima berkolaborasi, Mas.
selama dia berkolaborasi secara baik, secara egaliter, secara open-minded, secara non-egosentris. Nah, jadi kolaborasi yang harusnya dilakukan itu antara government, ini kalau kita ngomong eksternal ya Mas ya, secara government, pemerintah, dengan aspek-aspek society, akademisi, rakyat secara umum, lembaga masyarakat, ataupun private sector, Mas. Jadi, kolaborasi seperti apa secara eksternal ini yang ingin dilakukan gitu? Apakah pemerintah merasa bahwa mereka paling tinggi, paling punya peran, sehingga melihat elemen lainnya sebagai yang ada di bawah? Atau kita memberikan kepercayaan atau saling percaya satu dengan yang lain untuk membangun Indonesia ini? Itu kolaborasi secara eksternal. Kolaborasi secara internal, gimana caranya kita dari antar pemerintah itu bisa menurunkan atau bisa secara sinergi, harmoni, selaras. Antara kementerian-kementerian di topik tertentu itu nggak mau atau tidak berlomba-lomba untuk jadi yang nomor satu, tapi bersama-sama untuk bisa mengembangkan Indonesia. Kan kayak gitu. Itu sih Mas yang ingin saya sampaikan. Jadi dari ada 5 poin tadi. Yang pertama regenerasi, yang kedua responsibility, yang ketiga kontribusi, keempat modernisasi atau modernitas, dan kelima kolaborasi. Kalau bahasa ilmu yang pernah saya temuin di bawah kolong jembatan gitu ya, waktu saya jalan kaki random, bercanda Mas, itu ada namanya konsep strategi perang semesta Mas. Strategi perang semesta itu adalah konsep yang diambil oleh Pangeran Diponegoro dalam konteks perang gerilya gitu. Pangeran Diponegoro itu masuk ke hutan, Mas. Itu dia kalau seandainya memang dia sendirian, dalam arti dia berjuang dengan timnya aja, udah mati dalam waktu dekat, bahasanya kayak gitu. Tapi dia mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Makanya ada namanya strategi perang semesta itu bukan Guardian of Galaxy, bukan gitu. Bukan perang semesta yang dari planet Namek gitu, bukan. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan atau berkolaborasi dengan semua elemen bangsa, baik itu yang saya bilang tadi, poros-poros pembangunan, private sector, kemudian academician, kemudian society, dan government itself, gitu, bisa akhirnya bergabung menjadi satu untuk bangun negara ini. Itu namanya strategi perang semesta dalam teori yang saya dapatkan di toko-toko terdekat kayak gitu Mas, kurang lebih kayak gitu. Nah itu sih Mas, mungkin pemantik kali ya yang bisa saya sampaikan. Saya bener seneng banget dengan konteks diskusi genre ngalor ngidul kayak gini Mas, karena ini sebenarnya yang bisa bikin kita oh iya ya kayak gitu. Menurut saya mungkin kayak gitu. Kalau Abdi Muda saya nggak bisa ngalahin apa yang dipaparkan dari Mbak Nisa tadi, karena udah lengkap, full package, udah luar biasa banget. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pemantik kita diskusi kayak gitu Mas Heru dan teman-temannya lainnya. Thank you, makasih. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Afid atas pemaparan dan ya emang sih ini menjadi, saya membuat webinar seperti ini yang akhirnya 2 hari itu kita mencoba belajar dari apa yang sudah sering kita lakukan selama ini gitu kan. Bahwa anak-anak muda atau para peserta ini kadang jenuh juga ketika hanya menjadi satu alur gitu kan. Ini akhirnya kita menemukan konsep seperti ini gitu kan. Akhirnya kita nggak ada tanggung jawab, akhirnya buat ide sebebas mungkin bahwa semua juga peserta, karena semua orang, saya yakin semua orang itu memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi kita nggak boleh merendahkan peserta ataupun kita meninggikan narasumber itu. Jadi saya ingin semua posisinya sama gitu. Nah, tadi kita menarik juga bahwa mindset ini yang kita rubah gitu ya. Ya kita penjajahan yang terbesar yang kita pernah alami bukan penjajahan secara fisik gitu kan. Tapi penjajahan secara mindset gitu kan ya. Bahwa kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda maupun Jepang, itu adalah penjajahan secara mindset gitu kan ya. Kita dulu kenal ada yang namanya pamong di daerah-daerah, bupati-bupati yang akhirnya sebagai raja kecil-kecil di daerah, yang mindset ini yang akhirnya sampai sekarang terbawa gitu kan, bahwa bisa dikatakan mindset ini yang perlu kita rubah gitu kan.
Nah, saya nemu satu jurnal atau penelitian dari integritas masalah korupsi gitu ya. Lupa namanya jurnalnya apa gitu, ada penelitian. Orang yang dikatakan korupsi ataupun apa namanya di ASN itu korupsi, itu dari mana asalnya gitu kan. Sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini, kita kekurangan sosok yang ada di ASN itu sendiri. Kalau saya melihat gitu kan. Kita melihat bahwa ketika kita melakukan korupsi atau melakukan kecurangan, akhirnya kita tuh terbawa oleh sosok-sosok itu gitu kan, yang ada di kantor. Itu yang saya alami kemarin-kemarin lah. Ini yang sebenarnya sosok-sosok ini, tokoh-tokoh ini, sebenarnya yang kawan-kawan akan bisa rubah nanti ke depannya gitu kan. Karena kita di dalam kantor sendiri pun kita melihat bahwa kita sebenarnya tidak ingin melakukan itu, cuman karena atasan kita, perintah kita, itu akhirnya melakukan seperti itu gitu kan. Hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan gitu kan. Sebenarnya mungkin nanti anak-anak muda yang di sini gitu kan bisa lah memberikan sosok kepada adik-adiknya yang akan datang gitu kan. Mungkin kan bertahun akan meningkat dan meningkat gitu kan. Jadilah contoh atau role model yang bisa membawa adik-adik kita ini yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu menurut saya sih. Karena hal yang terkecil dari diri kita sendiri gitu kan. Mungkin nanti mindset yang kita akan bawa bahwa ASN ini jangan sampai dianggap sebagai raja dalam tanda kutip raja-raja kecil gitu kan. Karena di masyarakat pun mindset ini masih banyak yang melekat gitu kan ya. Padahal kita sama aja, cuman merubah mindset itu, perspektif orang terhadap kita ini yang harus kita rubah bersama-sama gitu ya. Jangan sampai orang melihat kita ini yang sebagai ASN, wah ini mah sombong, nggak bisa diajak gaul gitu kan. Itu yang dari diri kita di lingkungan kecil di rumah pun tetangga kita harus bisa merubah mindset seperti itu. Nah, kawan-kawan di sini bisa memberikan idenya. Ini ada beberapa ide yang sudah masuk, ada dari Mas Adi maupun Tara maupun nanti siapa yang mau langsung silakan resen karena kita bebas lah di sini, kita ngalung ngidul, kita nggak usah terlalu serius banget karena di sini kita berdialog santai-santai aja gitu. Mungkin pertama dari Mas Adi, silakan Mas Adi, ini udah ada idenya. Silakan Mas Adi. Terima kasih Mas Heru. Ya, salam kenal buat semua abdi muda, keren-keren presentasinya, ide-idenya juga keren. Memang kita sebagai masyarakat eksternal bahwa memang image ASN memang di kalangan masyarakat sudah agak tanda kutip lah gitu. Tapi saya masih optimis dengan abdi-abdi muda yang keren-keren malam ini. Memang saya mengusulkan bahwa memang bagaimana kita berkolaborasi terkait ide-ide, gagasan-gagasan abdi-abdi muda ini, karena menurut saya belum ada platform ide-ide abdi muda ini yang bisa dieksplor dan dibaca oleh masyarakat luas gitu loh. Apalagi dengan kondisi yang pandemik ini, ruang gerak kita khususnya ASN juga sangat terbatas gitu loh. Saya justru sebentar. Mas Adi dapat tamu kayaknya, Mas. Kayaknya tamu istimewa, Kak. Mana Mas Adi? Tamunya udah datang belum Mas Adi? Iya, kayaknya tamu istimewa, Kak.
Halo, Mas Adi. Atau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu kali, Mas. Boleh, Mas boleh. Adi nanti dilanjut lagi. Oke. Ke Tara Batubara ini. Silakan Mas Tara atau siapa ini namanya? Sudah tidak ada ini Mas Tara ini. Halo, Mas Tara Batubara? Oke, saya mungkin malu kali ngomong gitu kan, Mbak. Saya bacaan aja nih. Salam kenal, saya Tara Batubara, PNS Kota Tanjung Balai. Izin menyampaikan ide bagaimana meningkatkan minat baca warga Indonesia khusus ASN. Sekiranya ada grup khusus baca untuk ASN, nargetin atau ditargetin baca buku apa tiap bulannya. Terus ada ketemuan virtual sesuai genre buku, speak up, atau sharing tentang isi buku, apa yang udah dibaca. Menarik sih ini sebenarnya. Ini salah satu kegiatan yang emang kita mendorong secara pribadi maupun teman-teman kita selingkaran. Bagaimanapun minat baca kita ini, anak muda ini kita masih kurang. Kita bisa melihat bahwa di ASEAN pun kita masih tertinggalan jauh dari Thailand maupun Malaysia. Apalagi Singapura. Kita sangat-sangat kurang gitu ya. Makanya perbandingannya 1 banding berapa gitu saya lupa, bahwa minat baca kita sebenarnya masih kurang gitu. Sebenarnya habitat-habitat ini harusnya kita bisa bentuk gitu kan, bisa bentuk, kita bisa sharing, bisa ajak-ajak teman yang lain. Yang penting kita bisa konsisten, komitmen untuk menjalankan ini gitu kan. Halo, mohon maaf. Oh, ada Mas Adi. Silakan Mas Adi, lanjut lagi Mas Adi. Tamu udah datang Mas Adi, tamu udah datang. Iya, mohon maaf. Iya, silakan. Lanjutkan Mas Adi. Maklum masih di kantor. Iya. Mantap ini. Besok jadi pahlawan dah. Sampai malam masih di kantor. Itu ide saya adalah mungkin kolaborasi ide-ide abdi muda dengan masyarakat internal kita nih, khususnya mungkin warga muda ini perlu digagas. Contohnya misalkan sebenarnya abdi muda ini dia sebenarnya mempunyai gagasan-gagasan apa sih yang mungkin masyarakat bisa mengetahuinya. Misalkan bahwa persepsi masyarakat terkait ini juga untuk merubah image abdi muda atau ASN, bahwa ASN adalah bisa dikatakan masyarakat ya malas lah atau apalah. Ini bisa dirubah lewat kolaborasi warga muda dengan abdi muda, apapun itu gitu loh. Kalau ini ide saya, sehingga diskusi kita malam ini tidak hanya terputus hanya malam ini, tapi ini bisa berlanjut sampai ke depan. Malah justru apalagi di sini abdi muda dengan berbagai macam background dan lembaga kementerian ini kita bisa malah mempublikasikan gitu loh, platform abdi muda membangun bangsa misalkan, berkolaborasi dengan warga muda, sehingga bahwa di masa pandemik ini ide-ide kita tuh tidak juga stuck gitu loh, bahwa dengan masa pandemik ini kita masih bisa kreatif gitu. Dengan apa? Ya dengan model webinar seperti ini gitu. Nanti kedepannya kita bisa buat diskusi ini seminggu 2 kali, atau seminggu sekali, atau sebulan misalkan sekali, itu bisa kita buat gitu. Saya berharap ini tidak hanya malam ini kita berdiskusi terkait dengan ASN, karena menurut saya sangat menarik, dan juga nanti kita bisa mengimplementasikan, merealisasikan ketika memang ide-ide yang kita diskusikan ini mempunyai manfaat buat masyarakat gitu. Apalagi dengan kondisi yang sekarang banyak musibah, dengan platform ini ya kita bisa
bisa mempublikasikan gitu. Kita juga bisa undang media, ya kan. Nah, ini malah justru kan bisa akan lebih luas. Kalau gagasan ide saya seperti itu, ini sangat bagus dan jangan terputus hanya pada malam ini. Itu aja sih buat saya, buat teman-teman ASN di yang sekarang lagi mengikuti diskusi warga muda, semangat, jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi atas idenya. Benar sih, saya kalau melihat secara hari ini gitu kan, bahwa mungkin tadi kita bisa nyambung ke Mas tadi arah batubara tentang ada nggak sih grup yang khusus tentang membaca gitu. Nah, saya ini mencoba ketika di warga muda, saya ingin melihat kondisi anak muda yang saat ini, saya ingin menstimulus bahwa apa hal-hal yang kita ingin tuangkan atau kita ingin sebarkan ke masyarakat, kita sebisa mungkin seminimalis gitu kan. Dalam artian sekarang saya dari kemarin khusus saya di kepemiluan, saya mencoba warga muda ini membuat visualisasi data secara menarik gitu kan. Itu yang harus kita lakukan saat ini gitu. Karena kalau kita memberikan data secara mentah dan panjang-panjang dan beribet, itu banyak sekali yang sekarang tidak dibaca oleh dan tidak selalu diminati oleh masyarakat atau anak-anak muda secara luas itu kan. Nah, inilah teknologi yang saat ini maksudnya kami dari warga muda pun mencoba membuat data secara visual. Entah itu infografis, entah itu meme, atau entah itu yang hal-hal yang lebih simpel tapi menarik. Itu sebenarnya menjadi tanggung jawab ataupun yang harus kita lakukan saat ini untuk merangsang atau menstimulus kawan-kawan anak muda terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita gitu. Nah, mungkin nanti dari DJKN Muda, ASN Nation atau Abdi Muda pun bisa sebenarnya membuat visualisasi ide-ide ataupun isu-isu atau ide-ide yang ingin disampaikan ke masyarakat bukan anak muda, tapi dicerna secara gampang gitu kan. Nah, itu tentang infografis dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Itu sebenarnya yang menjadi stimulus untuk anak-anak muda itu biar bisa membaca atau melihat hal-hal yang sedang sekarang terjadi ataupun isu yang ingin kawan-kawan berikan ke masyarakat, tapi dengan secara simpel dan menarik mungkin. Nah, itu perkembangan teknologi ini pun yang harus kita beradaptasi gitu kan. Karena kita lihat di platform media online pun sekarang sudah banyak yang memakai seperti itu. Dari Kumparan, Detik, sekarang udah pakai infografis. Karena itu hal yang paling menarik untuk dilihat sama masyarakat atau para pembaca. Karena kita melihat bahwa pembaca saat ini kita juga pun kurang. Nah, dengan stimulus itu yang akhirnya menarik, ya kita bisa buat lah. Nah, nanti kita bisa pikirkan nanti atau kita bisa kolaborasi dan ke depannya seperti apa. Itulah sih yang menjadi tujuan kita warga muda, ingin merangsang anak-anak muda untuk berkreatif, berkreasi, maupun gimana pun anak muda pun menjadi tonggak pembangunan Indonesia gitu. Mungkin ada lagi ide yang lain, saya tunggu nih. Kayaknya Mbak Ani Dita nih, Alvin nih, kayaknya tadi sudah sering mencatat gitu kan. Silakan Mbak Anita, Bang Ali mau ngasih idenya, silakan, saya persilakan nih. Gitu. Jauh-jauh dari Makassar kan gitu. Ya, salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak. Salam kenal Mbak. Kayaknya saya dari Makassar. Ya, berapa orang sih? Jadi ikut webinar apa nih namanya? Webinar kayak gini baru pertama kali. Jujur cuma pengen ibaratnya pengen nimbrung, pengen ngeliat mungkin teman-teman semua yang udah senior mungkin udah lebih duluan ASN-nya daripada saya, lihat cara berpikirnya gimana, terus bisa lebih positif di tempat kerja karena
ya bukan tidak bukan hal yang lumrah. Mungkin saya sebelumnya di swasta, pas terjun ke dunia ibaratnya birokrasi ini agak kaget juga lihat lingkungannya yang mungkin ada teman-teman yang sampai bilang itu toksik gitu. Tapi ya kalau mungkin dengan banyak ikut kegiatan-kegiatan yang kayak gini bisa lebih buat lebih pikiran kita tuh lebih positif dan lebih semangat mungkin, soalnya ya bukan tidak mungkin ya generasi muda ini yang akan melanjutkan pembangunan kan gitu. Kalau ide sih mungkin belum ada yang signifikan, tapi ya mohon arahannya, bimbingannya biar bisa hebat kayak mbak-mbak, mas-mas semuanya. Itu aja. Terima kasih, Mbak. Mantap nih, Mbak. Kita juga apresiasi lah ke Mbak juga malam-malam gitu kan. Mungkin beda sejam ya ke sana beda gitu. Sejam. Beda sejam, itu sudah malam tetap ikut ini gitu kan, acara webinar. Mungkin dari yang lain ada lagi? Mbak Dini Haryani jauh-jauh Korea juga nih. Itu Mbak Dini itu pemikirannya luar biasa, Mas. Pemikirannya luar biasa gitu kan, sampai ke Korea gitu kan. Saya kan baru kenal nih ceritanya, baru kenal Mbak Dini nih. Kayaknya dari mukanya sih luar biasa itu. Coba kita dengerin. Coba, Mbak Dini. Sebenarnya cuma pengen nimbrung doang, karena gue kan IO nih ceritanya, ya kan. Ngundang Ibu Anissa, ngundang Bapak Afin, ngundang Abang Lutfi, sama ngundang Mas dari DJKN Muda gitu. Kan kalau IO nggak datang ke acaranya nggak sopan gitu loh maksudnya. Jadi salam kenal semuanya. Aku Dini dari Abdi Muda. Ya Allah, oh, dari Abdi Muda. Salam kenal Mbak Dini. Iya, kebetulan Pin, diam lu Pin. Kebetulan ASN juga, masih junior juga kok Mbak Nindita. Jadi di sini nggak ada senior junior, sama aja gitu, sama-sama belajar ya kan. Terus Mas Heru, sebenarnya aku nggak punya ide apa-apa. Aku beneran IO yang cuman pengen nimbrung doang, dengerin teman-teman di sini ngomong. Tapi boleh lah aku nanggepin Afin dikit lah. Soalnya dari Afin tuh ngomong tentang AI ya kan. Jadi inget tadi pagi habis diskusi AI kan sama dosen, jadi kayak ke-trigger gitu. Bener, Vin. Mungkin, nggak mungkin. Kalau mungkin itu kata-katanya kurang kurang akademis ya. ASN di masa depan itu butuh apa enggak gitu ya kan, karena ilmunya Korea ini. Siapa sih Tito Karnavian, sebel ya gue buka mukanya coba Tito Karnavian. Enggak, jadi alhamdulillah saat ini aku lagi belajar tentang electronic government, langsung belajar jurusannya namanya electronic government di Yonsei University. Milih Korea karena emang mungkin kalau misalkan teman-teman ASN di sini merhatiin electronic government itu di Korea itu dia nomor 1 di dunia, makanya saya datang ke sini untuk belajar langsung sama expertnya, baik itu praktis maupun teori gitu. Nah, karena Vin ngomongin AI, jadinya aku inget kuliah, padahal kesini mau seneng-seneng bukan mau belajar gitu, Vin. Capek belajar mulu, ya kan? Jujur aja yang Afin bilang itu pro dan kontra ya, dari sisi praktis apapun akademis. Dan itu juga lagi under project gue buat research apakah ASN di masa depan masih dibutuhkan apa enggak gitu. Jawabannya masih belum tahu, karena yang sepengetahuanku ya, ini sepengetahuanku gitu, karena aku juga freshman kan, belum tahu apa-apa. Negara yang implementasi AI-nya terbaik di dunia tuh Korea jelas, dan Denmark, dan Switzerland. Jadi dia itu 3 besar di dunia. Nah, 3 besar di dunia itu, karena gini teman-teman, di dunia ICT, ICT dan AI itu sebenarnya 2 produk yang berbeda. Mungkin kalau kita gitu ya, kalau misalkan di sini ada teman-teman dari ranah ilmu teknologi informasi, mungkin akan tahu lebih jelas perbedaannya apa gitu. Jadi AI itu udah kayak level advance-nya dari ICT, dari sistem informasi gitu kan. Nah, kalau untuk di masa depan sih sebenarnya AI itu, PNS itu atau pegawai negeri itu
masih dibutuhkan gitu ya, karena ongoing saat ini percobaan AI untuk banyak field itu masih banyak gagalnya justru. To be honest, masih banyak gagalnya. Mungkin yang teman-teman lihat di berita ya kan, itu kayaknya tuh Korea, Jepang gitu kan, implementasiin robot apa segala macam tuh kayaknya advance banget. Tapi sebenarnya aku ngelihat di sini gitu, itu enggak gitu, enggak se-advance itu gitu. Dan mereka masih butuh pegawai apa sih namanya? Mereka masih butuh human resource untuk manage organisasinya gitu. Karena walau bagaimanapun pengambilan keputusan itu bukan hanya 1+1=2 gitu, tapi banyak aspek yang perlu diperhatiin. Mungkin teman-teman di sini yang belajar public policy know more about that gitu kan. Nah, AI itu karena Vin, AI itu tuh dia algoritma yang disetting sama manusia gitu. Dan disetting sama manusianya itu dia tuh jadi kayak gimana ya? Jadi tuh dia menurutku ya, yang aku lihat sekarang nih belum dinamis gitu. Karena kan ketika pengambilan keputusan, apalagi dia itu strategis gitu level kebijakannya, itu benar-benar nggak cuma dari 1 atau 2 aspek aja, tapi banyak hal gitu. Kan apalagi ya mungkin teman-teman juga tahu ketika seorang pengambil keputusan itu dia apa sih namanya ketok palu gitu ya. Ya itu pasti ada orang yang suka dan yang enggak gitu. Itu ide aku tentang AI. Terus yang kedua, tadi Afin mulu ya, cuman enggak Vin, gue bukan berarti gue nggak suka sama lo, enggak. Ini karena apa sih namanya, gue cuma pengen kasih tahu kontra ide lo aja gitu, tapi nggak kontra juga sih, ini yang gue baru dapat di sini aja Vin, so baru tahu aja gitu, baru tahu kemarin gitu kan, biar ingat ya kan. Nah, bicara masalah pengambilan keputusan gitu ya di arena public policy, sebenarnya yang gue pahamin juga kalau PNS itu hanya pelaksana kebijakan, like literally hanya gitu. Yang benar-benar punya kuasa untuk mengambil keputusan itu bukan di ranah kita public administrators, tapi politician. Nah, kalau dari teori ya jelas kita nggak bisa untuk influence politician. Bisa sih, cuman maksudnya pada akhirnya tuh mereka gitu yang akan ketok palu akhir gitu. Kalau kita tuh benar-benar cuma bisa mempengaruhi aja gitu. Tapi kalau untuk membuat itu jelas nggak bisa. Itu yang aku pahamin gitu ya. Dan kayaknya sih di kantor juga kayak gitu. Karena aku juga di kantor kan PNS baru banget ya teman-teman, kayak baru kurang dari 2 tahun gitu. Ya kalau misalkan protes diomelin gitu ya kan. Jadi ya udahlah nurut aja gitu. Ya udah kira-kira gitulah. Ini nggak merepresentasiin ini ya mahasiswa ya, maaf ya soalnya. Pengennya nggak serius gitu di sini, ketawa-ketawa aja gitu. Kak Heru udah Ya, gua Mbak Dini mantap itu kan. Mbak Dini Ilmunya ngomong, gitu kan. Jokowi langsung datang. Jokowi Jokowi. datang, Tito Karnavian ngomong. Hebat itu kan. Saya salam hormat itulah ke Pak Jokowi sama Pak Tito gitu kan. Ya tadi Mbak Dini ngomongin masalah AI gitu kan. Saya teringat bahwa Facebook pun pernah membuat AI gitu kan. Tahun 2015 atau 2017 itu ada namanya Bob dan Alice. Jadi cek lagi. Itu akhirnya dimatikan karena AI ini akhirnya membuat bahasa dengan sendirinya. Akhirnya dimatikan oleh Facebook. Ini untuk saat ini gitu kan. Nggak tahu nanti untuk kedepannya. Itu ada namanya Bob dan Alice. Tapi ketika berjalan, AI ini akhirnya membuat sebuah bahasa-bahasa dengan sendirinya. Dan ini ketakutannya nanti ketika AI ini berjalan, itu bisa merusak segalanya. Akhirnya dimatikan oleh pihak Facebook. Ya, tapi ini untuk saat ini gitu kan. Mungkin kedepannya saya nggak tahu AI dan perkembangan AI itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau kita berbicara masalah teknologi di dunia pekerjaan, sebenarnya industri udah mulai dikembangkan gitu. Mungkin di Indonesia belum. Kayak gini lah contohnya ya. Kita nih industri-industri padat karya gitu kan. Contohnya, kalau pihak jarum maupun gudang garam memakai robot untuk masalah produksi, berapa ratus ribu orang itu yang akan kehilangan pekerjaan gitu kan. Itu loh, dari contoh yang kecil itu kan. Mungkin untuk saat ini kita belum mau menerima tentang robotik untuk masalah pekerjaan. Cuman di sini ada masalah moral gitu kan. Kalau kita semua industri pakai robot kayak di Eropa, jutaan orang akan nganggur gitu kan. Itu kan. Dari rokok aja contohnya gitu kan.
kita pengen buat jarum kayak Philip Morris gitu kan, pakai industrinya robot. Itu berapa ratus ribu orang yang di Kudus, Kediri itu akan kehilangan pekerjaan. Nah itu mungkin saat ini kita belum memakai robotik seperti itu. Tapi ke depannya juga kita nggak tahu juga kita industri-industri ini kan semakin besar dan juga di PNS juga kemungkinan ya nggak tahu 10 tahun atau 20 tahun ke depan saya nggak tahu. Kalau kita kuliah dulu ya, kalau di sini mungkin saya angkatan 2010-an gitu kan. Kita dulu belum ada WA gitu kan. Belum ada WA gitu. Dulu kita misalkan berhubungan sama teman lewat SMS atau telepon gitu kan. 2008 2010 deh. Saya kan seangkatan 2008 kuliah. Saya belum ada namanya WA gitu kan. BlackBerry aja belum booming gitu. Dulu kita berhubungan hanya menggunakan SMS atau telepon. Dan itu juga jarang gitu. Nah, tapi sekarang perkembangan 10 tahun itu sangat pesat banget itu kan. WA adalah, TikTok adalah dan sebagainya kan. Aduh, itu kan kita juga sebagai generasi muda yang bekerja yang khususnya di sini yang bekerja di ASN juga harus beradaptasi dengan para teknologi-teknologi yang kedepannya gitu kan. Tidak hanya sebagai ya menerima gaji dan sebagainya, tapi kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang seperti itu yang mungkin sampai saat ini kita belum merasakan. Tapi untuk 10 atau 20 tahun ke depan, karena mungkin karirnya masih panjang, kita harus bisa beradaptasi. Mungkin Mbak Anissa ada tambahan atau feedback atau sebagai tanggapan itu kan, atau ada ide-ide yang belum tertuang gitu. Langsung ya nih. Sebenarnya pengen nanggepin yang tadi ini siapa yang masalah minat baca. Itu saya setuju sih karena saya pribadi sekarang tuh lebih seneng baca caption Instagram ya dibanding baca buku beneran. Jadi kalau misalnya ditanya ini tentang gosip terbaru gitu tentang RP-nya, mungkin saya bisa nih ngejelasin panjang lebar. Karena yang dibaca tuh hal-hal nggak penting sekarang. Jadi sebenarnya sepakat banget sih semakin banyak harusnya sih kita ya ibaratnya yang udah ada, kita udah punya nih basisnya kayak gini, udah punya perkumpulan-perkumpulan gini nih, setuju sih kalau misalnya mungkin ada forum untuk kayak kita ngadain book club gitu, atau misalnya forum kayak gini tapi kita isinya tuh kayak bedah buku gitu kan, bedah sebuah buku terus kayak nimpalin opini-opini yang hasil dari buku itu kayak gitu sih. Nah terus kayak nyambung itu juga sih sebenarnya ini ada yang dari tadi komentar di grup nih Pak Tito Karnavian itu tim Abdi Muda juga kebetulan namanya Monte nih Bang Monte jadi selain memang aktif di Abdi Muda Bang Monte ini juga aktif di komunitas karena dia dari Sumatera namanya Sumbar Connect ya Bang Monte. Jadi nanti rencananya sih Sumbar Connect kerjasama juga dengan Abdi Muda pengen ini sih bikin, jadi kami itu pengen bikin kayak mini library lah ya di tempat-tempat nongkrong. Jadi sebenarnya kayak kerjasamanya sama yang punya kafe gitu, yang punya tangan buat kayak ada satu dropship yang isinya tuh buku-buku gitu. Jadi orang-orang yang misalnya di katakanlah di kafe atau tempat cucian mobil gitu atau di mana tempat-tempat umum yang orang-orang tuh nongkrong gitu, orang-orang tuh duduk ada juga nih book corner yang isinya tuh kayak buku-buku mungkin buku yang nggak cuma ada ilmunya juga tapi buku-buku yang bisa dari mulai buku fiksi atau buku apapun itu sih. Jadi sebenarnya ini nanti mungkin kalau si Bang Monte sempat ngomong tuh bisa ngejelasin. Itu kayak salah satu yang pengen dilakukan oleh Abdi Muda sih. Tadi kan ngomongin kolaborasi untuk negeri gitu. Kontribusi untuk negeri. Masih ide doang, jadi masih baru belum terlaksana, masih baru terlaksana. Yang sudah terlaksana tuh di Sumbar tuh saya kurang paham daerahnya. Jadi di tempatnya Bang Monte tuh di Sumatera Barat tuh sudah ada seperti itu dan pengen sebenarnya Abdi Muda tuh kerjasama adopsi bisa di seluruh Indonesia ada seperti itu. Jadi mungkin itu kalau misal offline-nya. Kalau online ini misalnya Mas Heru gitu kan, atau dari Mas Guntur atau Mas Lutfi kita ngadain Zoom meeting kayak gini yang isinya tuh bedah buku itu menurutku oke banget sih. Jadi kayak misalnya atau kalau misalnya jadi aku ada teman tuh di Instagram, jadi dia tuh kayak sharing misalnya berapa orang itu kayak saling tukeran buku gitu. Jadi misalnya ada sekitar 30 orang, dari 30 orang ini saling ngirimin buku gitu dan nanti kayak bertukar pikiran abis baca buku ini gimana nih isinya gitu. Terus kayak teman yang lain, iya nih aku baca buku yang dari kamu kayak gini-gini isinya kayak gitu sih. Jadi
sebenarnya itu salah satu kayak meningkatkan minat baca untuk kita sendiri juga, karena jujur aja sih kayak ibaratnya kan di kantor tuh udah pusing ya, apalagi sekarang WFH WFO ini kan sistemnya kerjaan makin numpuk makin banyak. Pengen kalau di rumah tuh pengennya santuy gitu kan, lihat-lihat IG atau TikTok atau Twitter. Jadi kayak baca-baca itu ya itu sebatas baca caption doang. Kayak gitu. Dan mungkin satu lagi sih ini Abdi Muda kemarin yang tadi aku bilang Abdi Muda, kami ada Akademi Relawan Abdi Muda. Itu produk dari teman-teman ini 70 sebenarnya 70 ASN, tapi yang akhirnya mengirimkan tulisan tuh sekitar 50-an, 51 atau 52 gitu, 50-an. Jadi ada 50 kumpulan cerita dari mereka yang kami jadikan buku nih. Nah, judulnya tuh Kami Bukan Anak Bawang. Sebenarnya pengennya tuh kami bukan umbi-umbian ya pengennya. Tapi takut nanti diboikot. Kalau pakai judul itu nanti kayak afiliasi sama ini ya PNS Ababil. Jadi kayak akhirnya kami buat ini baru proses ini kebetulan Mbak Dini ini editornya nih. Mbak Dini editor dari bukunya. Jadi harapannya sih nanti buat teman-teman yang memang tertarik boleh DM Abdi Muda, nanti bisa kita kirim-kirim lah untuk disebarin juga ke instansi masing-masing. Jadi dibaca untuk banyak orang kayak gitu sih. Jadi memang sebenarnya isinya kumpulan cerita dari kami aja sih. Maksudnya bukan yang ibaratnya buku-buku berbobot, tapi mungkin bisa menambah hasanah perbacaan. Kayak gitu sih. Tapi setuju banget sih kalau misalnya abis ini nih dari DJKN, dari Warga Muda, dari ASN Nation kita bikin book club gitu kan via Zoom kayak gini, kayak seru juga deh. Kayak gitu sih mungkin dari aku. Mungkin ada tambahan nih, Pak Tito mau ngomong mungkin ya yang punya ide tadi bikin book corner di tempat-tempat nongkrong. Kayak gitu sih Mas Heru. Ya, terima kasih Mbak. Kita siap sedia kok. Pokoknya kita berbicara anak muda, insya Allah kita siap lah. Iya. Mungkin yang lain ada ingin mengasih atau memberikan idenya. Mungkin Mas Lutfi lah bisa tanggapan atau feedback atau seperti apa itu. Atau ide yang belum tertuang itu. Iya Silakan nih, Mas Lutfi. Lutfi DM saya mulu. Oh, DM saya. Nah, lu ketahuan. Mantap nih. Di sini ada Kak Salman nih sebenarnya. Ini tanggung jawab buat acara ini, Mas Heru, apa namanya, donasi ASN. Silakan Kak Salman mewakili. Ya, Kak Salman. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam kenal, nama saya Salman Farisi. Ini Bang Lutfi nih, aduh. Bang Lutfi aja harusnya ini yang nyampein. Ya, salam kenal di sini semua kakak-kakak yang luar biasa, ASN-ASN muda-muda produktif. Ini saya usia muda, tapi mohon maaf kalau tampilan nggak terlalu muda gitu. Oke, saya salam kenal, saya di BPPT, di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, tepatnya di Balai Teknologi Polimer. Dan mohon maaf banget tadi saya telat gabung ya, karena ada keperluan gitu kakak-kakak sekalian. Dengar-dengar masuk udah bahas tentang AI aja tadi gitu kan, wah ini apa nih kok tiba-tiba langsung bahasannya AI, menarik juga sih sebenarnya. Cuman ya kalau ditanya kolaborasi, ya saya rasa tadi ide-ide yang sudah disampaikan seperti misalnya bikin book club itu menarik ya. Kalau di AS Nation sendiri juga ada itu komunitas ASN menulis, dan kemarin itu sudah akan merilis satu buku ya Kak Lutfi ya, saya lupa, satu buku 101 tulisan kalau saya nggak salah ya, bunga rampai gitu, tentang ide-ide terhadap COVID lah, terkait dengan COVID sesuai dengan bidang masing-masing itu. Ada 101 tulisan kalau saya nggak salah. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau saya lihat sekarang itu kan bukan lagi triple helix ya yang kita harapkan bisa digalakan gitu, tapi sudah pentahelix. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya terkait dengan pentahelix, kolaborasi 5 itu ya, bagaimana pemerintah, kemudian industri,
dan sebelumnya mungkin masyarakat, sekarang ditambah adanya komunitas gitu kan, dan satu lagi apa ya? Ada yang ingat nggak? Saya lupa. Nah, tapi di antaranya itu kan ada komunitas ya. Saya sebenarnya juga berpikir bagaimana supaya adanya komunitas-komunitas ini tuh bisa, apalagi kita juga bagian dari government gitu kan, kita penggerak komunitas, terus kita juga bagian dari government, itu bagaimana kemudian kita ke depannya itu bisa berkolaborasi gitu kan, sinergi, termasuk dengan industri-industri untuk kemudian apa ya, konkret ke masyarakat yang bisa kira-kira membuat perekonomian masyarakat itu menjadi lebih baik gitu sebenarnya. Saya sendiri secara pribadi ada ide yang sedang saya coba saya sedang coba rintis ya di AS Nation, cuman ini memang belum berjalan, masih di tataran ide. Bagaimana membuat sebuah desa, semacam desa binaan atau perkampungan gitu, yang mereka kita latih, kita kita training gitu ya, untuk mengelola sampah plastik kemasan yang ini masih menjadi PR di banyak tempat ya. Mungkin kalau limbah-limbah plastik biasa itu sudah banyak yang melakukan pengolahannya gitu ya, melakukan recycle-nya untuk jadi sebuah barang siap pakai, barang tertentu. Sementara yang kemasan itu masih banyak yang belum menyentuh gitu ya. Nah, kebetulan di tempat saya di Balai Teknologi Polimer, tahun lalu kami berhasil membuat formulasi pengolahan limbah plastik kemasan, dan saya mempunyai ide bagaimana kalau kemudian itu bisa diterapkan di masyarakat gitu kan, diberikan mesinnya, dilatih, kemudian nanti mencarikan industri yang siap gitu untuk memasarkan itu gitu kan, industri kreatifnya. Tapi memang butuh waktu lah ya, sedang coba kolaborasi sinergi dengan kantor, ya itu belum berjalan. Itu baru ide. Saya kurang tahu kalau di sini kemudian bisa disinergikan apa, sebenarnya banyak lah. Saya pikir keren-keren banget di sini, ada dari Abdi Muda, dari teman-teman DJKN dan lain-lain. Gitu aja mungkin dari saya sementara. Kalau sih Kak Heru Dinyo dan yang lain-lain, teman-teman semua, monggo. Oke, terima kasih Mas. Idenya cukup menarik gitu kan. Ini hal-hal yang kita belum menyentuh hal-hal yang seperti itu gitu kan. Karena dari forum ini akhirnya kita munculkan ide-ide yang baru, yang segar dan sebagainya gitu. Mungkin dari Mas Guntur ada tambahan, Mas Guntur? Saya persilakan Mas Guntur. Ya, Mas Heru, mungkin dari diskusi tadi tuh makin kelihatan, makin kebuka ya, banyak banget yang memang sebenarnya dari yang para ASN ini, yang muda-muda ini, idenya tuh banyak banget, dan sebenarnya platformnya sekarang tuh juga udah ada kan, ada Abdi Muda, dari warga muda sendiri, ASN Nation dan sebagainya. Nah, sebenarnya menurut saya sih salah satu PR buat kita lagi adalah gimana platform atau melting pot yang udah bagus banget nih dari yang anak-anak muda ini difasilitasi dengan channeling yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya kayak Abdi Muda, tadi saya juga tertarik sama yang salah satu poinnya Afin, yaitu serving the society atau kontribusi gitu. Sayang banget ketika misalnya ide-ide yang udah banyak di Abdi Muda, di ASN Nation dan teman-teman semua itu tidak tersalurkan dengan baik atau tidak ada channeling yang tepat gitu. Nah, sebenarnya mungkin ini mimpi besar anak-anak ASN yang muda-muda ini ya, dari sudut pandang saya. Jadi kita tuh sebisa banget memberikan masukan gitu. Masukan dalam artian walaupun kita juga ASN, tapi kita juga punya sudut pandang yang mungkin berbeda dengan bos-bos kita atau pemerintah kita atau menteri-menteri yang saat ini menjabat. Mungkin bisa juga ini kita kolaborasi untuk membuat satu mungkin seperti kumpulan policy brief atau semacamnya, atau buku yang tadi dari Abdi Muda juga udah keren banget. Itu isinya sebenarnya lebih ke bagaimana anak muda ini memandang suatu permasalahan atau memandang suatu kondisi Indonesia sekarang gitu. Nah, dari situ mungkin channeling udah mulai terbuka sampai akhirnya mungkin kayak ultimate goals-nya itu
para pimpinan atau misalnya level tertinggi di pemerintahan atau itu bisa membaca, oh ternyata anak-anak muda ASN ini juga punya pemikiran yang mungkin mereka kan sudah banyak rutinitas ya, mungkin tidak banyak waktu untuk memikirkan hal-hal baru gitu. Jadi mungkin menurut saya itu sih Mas Heru. Jadi kita perlu banyak banget diskusi terkait gimana channeling yang tepat untuk menyalurkan ide-ide yang sebenarnya kita udah punya dan kita kumpulkan ini. Terima kasih Mas Guntur atas tanggapannya. Langsung Mbak Afin malah ada tanggapan atau ide-ide yang lainnya gitu kan? Karena saya mukanya tidak sabar itu memberikan ide yang segar gitu. Iya, makasih Mas Heru. Makasih juga buat seluruh teman-teman ya. Kita sebut teman-teman karena kita di sini kayak sama gitu. Satu hal yang saya apresiasi, gue apresiasi dengan warga muda sih, karena menginisiasi program ini gitu, kegiatan ini yang kita benar-benar menjual beli ide gitu bahasanya. Kontestasi pemikiran itu penting Mas untuk eksistensi, bukan eksis dalam kutip negatif ya. Tapi kan bahasanya kan kita berpikir maka kita ada gitu kan. Aku berpikir maka aku ada. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang sebenarnya bikin kita untuk berkembang, untuk ada. Nah, ini saya kedengeran nggak ya? Takutnya putus-putus. Kedengeran. Oke. Nah, untuk ke depan Mas, mungkin konkretnya gitu ya, kalau seandainya memang kita mau ada kolaborasi secara konkret, hayuklah kita bikin satu grup bersama atau kayak gimana, atau kita inisiasi dari sekarang satu hal yang bisa kita lakuin bareng-bareng, sederhana, tapi memberi makna itu apa kayak gitu. Yang targeted, simple, tapi bisa dilakukan dalam masa pandemi ini. Ngapain kek? Entah kita mau kayak tadi yang mau dibilangin, ada Pak Luhut lagi sekarang. Kayak kita mau bikin grup baca atau apa, nah selama itu jadi satu hal yang konsensus bareng-bareng, ayo kita jalanin. Kayak gitu sih Mas Heru. Kalau menurut gua, ini teman-teman punya itu tadi, punya daya semangat untuk menjadi motor gitu ya, ide atau gagasan. Tapi kadang-kadang kalau seandainya itu parsial, Abdi Muda sendiri, mohon maaf misalnya warga muda sendiri atau DJKN muda sendiri atau As Nation sendiri, ya udah kita hanya akan berada di zona nyaman kita. Tapi kalau seandainya kita masuk dalam kultur-kultur yang berbeda dari masing-masing komunitas, oke, gue akan belajar dari DJKN muda kulturnya kayak gimana. Gue ambil, kemudian DJKN muda juga ngambil, akhirnya kita jadi satu kesatuan yang bagus gitu kan. Nah, di komunitas itu, di kolaborasi itu sih sebenarnya titik temunya itu, Mas. Mungkin yang bisa kita lakukan secara konkret ke depannya untuk saat ini yang visible untuk kita lakukan adalah ayolah kita bikin grup bareng untuk kita bisa obrolin project next-nya apa. Kayak gitu sih, Mas. Siap, oke, mantap nih Mas Afin, konkret gitu kan. Siap. Nanti Mbak Dini jangan lupa ya, ini sebagai project manager ya. Nanti ayo kita lah bareng-bareng kita buat, yuk kita kolaborasi apa yang ingin kita lakukan secara konkret gitu. Kita konkret aja dah. Dan juga kita hanya yang dari hal yang kecil dulu aja lah yuk kalau kita mau kita kolaborasi, karena juga saya lihat di sini kan para pekerja semua kan nggak mungkin kita yang berat-berat itu. Jadi yang kecil kayak tadi grup baca, silakan yuk kita buat, karena mungkin itu tidak terlalu menyita waktu. Nanti kemungkinan ya kita dari yang mimpi-mimpi kecil dulu gitu kan, untuk mencapai yang besar gitu kan. Gimana mencapai yang besar, yang kecil aja kita nggak pernah ngelakuin gitu kan. Makanya kita langsung aja kita buat nanti grup, entah itu nanti kita bareng apa yang kita ingin lakukan, insya Allah dari warga muda mas siap gitu kan. Tadi tinggal tergantung dari kawan-kawan masukan-masukan apa yang kita ingin perbuat gitu kan. Yang penting kita konsisten aja gitu. Seperti tadi nanti langsung aja konkret gitu. Nanti Mbak Dini bisa langsung lah. Nanti saya mungkin Mbak Dini ini orangnya nggak mau diem, jadi saya kasih tahu jawabnya Mbak Dini. Ya nanti aku jadi IO-nya lagi. Oke, siap Mbak Dini. Karena Mbak Dini tuh suka yang kayak gini-gini gitu kan. Mungkin yang lain ada lagi nih, karena sudah mungkin 9.30 malam sebelum kita tutup gitu kan.
atas apa di acara ini. Ada lagi? Kalau enggak nanti mungkin saya nanti oh ya, sebelum nanti kalau closing statement saya ingin karena di sini ASN produktif progresif semua, nanti Mas Alvin, Mbak Anissa, Mas Lutfi dan Mas Guntur coba kasih rekomendasi 2 buku lah yang menjadi apa ya? Ini yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita gitu kan. Barangkali kan ada hal buku-buku yang baru yang saya belum tahu gitu. Nanti bisa rekomendasi ke teman-teman itu sebelum nanti closing statement itu. Mungkin dari Mbak Anissa dulu nih. Silakan Mbak Anissa, Anda sudah waktu jam 9:30 gitu. Buku apa aja terserah gitu. Yang penting jangan buku gambar gitu kan. Silakan Mbak Anissa. Cek, waduh ini buku apa ya? Ini kayak jadi ketahuan ya. Jadi ketahuan referensi bacaannya nih. Jadi ini mohon maaf mungkin seleranya beda. Kalau saya pribadi sih nggak tahu ya, maksudnya saya tuh memang nggak begitu suka bahasa yang berat-berat ya. Jadi kalau ada satu buku yang mungkin bisa aku rekomendasikan, cek masuk ya. Lanjut. Novel juga nggak apa-apa, bebas. Oh ya, menurutku buku yang bagus itu tuh Filosofi Teras. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau belum tahu, itu buku dari Henry Manampiring. Om Piring ini cukup terkenal lah di Twitter. Jadi emang anak Twitter lama nih buat yang suka Twitter. Itu tuh Filosofi Teras sih lebih ke ini sih. Jadi kayak kita tuh kan nggak bisa nih ngontrol apa yang orang-orang atau lingkungan berikan ke kita, tapi kita bisa ngontrol apa yang bagaimana kita bersikap dengan mereka kayak gitu sih. Jadi menurutku satu buku yang oke sih Filosofi Teras, dan sama ada satu lagi buku ini sebenarnya udah lama banget dan ini ada beberapa jilid. Itu aku suka banget, ada namanya buku Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Jadi buku ini tuh sederhana, kisah tentang seorang biarawan ya, seorang biarawan. Dia warga negara Inggris tapi kemudian pindah agama dari Katolik ke Buddha, dan dia tuh surfing orang-orang di penjara. Jadi dia kayak jadi guru spiritual orang-orang di penjara di Perth di Australia. Ini bagus menurut aku nih, buku yang oke banget sih, 2 itu tadi, Filosofi Teras dan Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Itu tadi sih salah satunya adalah bisa bikin gimana cara kita menghadapi situasi apalagi di tengah pandemi kayak gini yang nggak tahu sampai kapan. Itu itu sih mengontrol pikiran kita jadi lebih zen lah ya bahasa anak sekarang. Kayak gitu sih menurutku 2 buku yang ya mungkin nggak berat-berat banget, tapi itu bisa merubah cara pandang kita jadi lebih bersyukur, jadi lebih kayak nggak menyalahkan keadaan sekitar, nggak menyalahkan dunia gitu. Jadi seperti itu sih 2 buku itu, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya karangan Ajahn Brahm, dan Filosofi Teras karangan Henry Manampiring. Mantap, katanya nggak suka baca, itu bukunya keren lah. Tapi ini kayak sangat ringan ya. Nggak apa-apa, Mbak. Yang penting baca gitu kan. Nggak cuma caption Instagram ya. Betul ya. Silakan Mas Lutfi. Closing statement atau apa, itu nanti ditambahin 2 buku rekomendasi untuk kawan-kawan baca lah. Tadi idenya Mas Afin ya, nah, bagus juga tuh untuk ada grup mungkin ya. Kalau ada apa ya tadi tindak lanjut ya bahasa. Ke mute Mas. Mute ya. Ya. Oke, ya jadi kalau ada grup tadi bagus juga untuk eksekusi yang ringan-ringan. Karena kan memang di kantor juga kita cukup sibuk, juga di kelompok masing-masing juga cukup banyak juga nih. Saya sendiri terus terang agak keteteran nih belakangan. Kemudian terkait dengan buku ya, kalau saya jarang juga nih baca buku. Cuma terakhir karena kemarin ada di ASN kan ada apa istilahnya fungsional ya. Jadi semua dari struktural ke fungsional. Saya pikir bagus juga buku untuk tentang The Leader Who Had No Title. Jadi Robin Sharma ini menceritakan tentang kita tuh sebenarnya nggak perlu ada title ya, jabatan untuk melakukan sesuatu. Nah ini bagus juga buat para
penggiat komunitas ya. Bagaimana bisa menjadi leader, mengarahkan orang, menginspirasi orang, mendorong orang supaya bergerak. Walaupun kita bukan struktural, kalau di PNS kan enak, kalau struktural ya nyuruh-nyuruh. Tolong tindak lanjut gitu. Tapi kalau komunitas kan nggak seperti itu. Ini bagus juga. Artinya kita harus jadi orang yang memberi contoh terlebih dahulu, punya apa istilahnya konsistensi, punya kemudian prestasi dulu ya, sehingga orang itu mau mengikuti kita tanpa kita punya jabatan gitu. Itu aja sih Mas Heru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung Mas Guntur. Ya Mas, kalau ditanya buku, saya ada satu buku sih terakhir baca tuh How to Worry Less About Money gitu. Jadi itu Armstrong kalau nggak salah nama, John Armstrong. Ini jadi sebenarnya ringan banget bukunya. Jadi kayak di buku tuh sempat diceritain kalau salah satu kayak penemuan terburuk di dunia itu adalah penemuan uang sebenarnya. Jadi ketika orang-orang dengan karena uang motifnya jadi berubah-ubah. Jadi mungkin dulu ketika belum ada uang, orang tuh membantu, saling barter, saling membantu sama lain yang membutuhkan. Tapi dengan adanya uang tuh jadi kayak konstelasi politik, konstelasi semua tuh dunia tuh jadi berubah gitu. Dan di situ kayak penulisnya tuh seperti memberikan point of view yang beda aja gitu. Kalau misalnya suatu saat di dunia nggak ada uang tuh seperti apa? Itu jadi kayak jadi satu sudut pandang yang beda lah gitu. Kalau dari saya itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Guntur. Langsung Mas Afin. Iya Mas Heru, agak bahaya nih sebenarnya ditanyainnya adalah baca buku apa. Karena kalau baca buku apa itu kita jadi tahu nih orang pikirannya itu kemana sebenarnya. Nih prinsip identifikasi banget nih. Nah kalau saya Mas sebenarnya udah agak jarang membaca buku karena memang tuntutan ini ya, kita kayak Mas Lutfi tadi bilang akhir tahun, awal tahun itu lumayan gitu. Ya, peak season lah kalau bahasanya ini konsultan ya kan, peak seasonnya gitu. Nah, buku yang menurut saya itu jadi hal yang cukup menginspirasi sih, itu tetraloginya Pramoedya Anantatur, Mas. Kalau Mas tahu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan selanjutnya, itu menjelaskan tentang bagaimana kolonialisme yang ada di Indonesia. Terus bagaimana pergerakan-pergerakan anak muda itu bisa mempengaruhi pribumi, waktu itu disebut pribumi, dan menyadarkan anak-anak pribumi atau pribumi itu sendiri bahwa mereka berada dalam situasi kolonial gitu. Kan gini, kalau kita lahir, terus yang kita lihat ayam itu kakinya cuma satu, ya dari lahir sampai tua yang kita tahu adalah ayam kakinya cuma satu. Tapi padahal faktanya ayam itu kakinya dua. Nah, itu yang menurut saya itu terlihat di buku tersebut. Bahwa ketika pribumi lahir, pribumi sudah terjajah. Ya sampai gede, pribumi juga mindset-nya adalah ya hidup yang sesungguhnya adalah seperti ini. Ada kolonialisme, ada pribumi dan non pribumi. Padahal sebenarnya pribumi adalah pemilik tanah itu sendiri. Kan kayak gitu. Makanya ada kaum-kaum progresif, anak-anak muda yang menyadarkan untuk pergerakan dan merebut kemerdekaan. Intinya kayak gitu. Dan buku satu lagi, Mas, yang menurut saya itu menarik adalah buku ini. Kuantar ke Gerbang. Bukunya Ramdan KH tentang kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno. Nggak tahu sih, ini roman picisan, tapi ada bau-bau politik dan bau-bau pergerakannya Bung Karno. Jadi melihat Bung Karno dari sisi lain, gitu yang mungkin bisa kita pelajari di situ. Bung Karno tentang perjuangannya, tapi dari perspektif Bu Inggit Garnasih. Dari bagaimana mereka bertemu, terus kemudian pergolakan pemikiran Bung Karno atau bahasa anak kekiniannya yang galau, ketemu orang baru, akhirnya selesai dengan Bu Inggit, akhirnya dengan ibu negara pertama kita, gitu kan. Nah, pergolakan-pergolakan itu yang kayak, oh keren juga Bung Karno nih. Selain sebagai seorang presiden pertama, bagaimana sistem pemerintahan pertama di sana yang mungkin masih berbau-bau kerajaan, dan lain sebagainya. Jadi kayak seru aja gitu. Itu buku yang mungkin
cukup menginspirasi saya bahwa perempuan itu juga satu hal yang berperan dalam Indonesia. Benar-benar secara directly Bu Inggit itu sebenarnya cukup berperan dalam perkembangan perjuangan Bung Karno, dalam hal ini adalah Presiden pertama Indonesia. Oke, terima kasih Mas Afin. Mantap kali kan, kawan-kawan akhirnya tahu kan sini juga. Sebenarnya pada juga baca, cuma tidak ada waktu untuk membacanya. Mungkin nanti kalau ada grup baca, insya Allah nanti kawan-kawan juga trigger dengan sendirinya. Gimana pun kita harus juga membaca gitu kan. Mungkin dari saya warga muda. Oh ya, sebelum menutup saya juga ada rekomendasi buku. Mungkin kawan-kawan juga udah tahu bukunya Noval Harari tentang Homo Deus, Sapiens sama 21 Lesson, itu tentang bagaimana manusia itu yang ada di dunia ini. Mungkin itu 3 buku itu yang satu paket, kan? Nah, itu harus saya rekomendasikan untuk baca semuanya karena itu perkembangan manusia dari dulu sampai sekarang dan masalah teknologi. Itu dari Noval Harari, Homo Deus, Sapiens dan 21 Lesson. Itu rekomendasi buku yang saya berikan ke kawan-kawan. Mungkin nanti bisa menjadi masukan atau masuk ke list belanjaan. Jadi kawan-kawan di sini mungkin acara malam ini karena sudah jam 9.40 ya, karena besok juga sudah mulai bekerja. Sudah malam juga, mungkin kawan-kawan nanti Mbak Dini bisa nanti koordinasiin ya masalah nanti grup, nanti kita acara mau seperti apa, nanti kita pikirkan bareng-bareng seperti itu dari Mas Lutfi, Mas Guntur, Mas Afin, dan Mbak Anissa dan yang lainnya gitu kan, nanti kita bisa kolaborasi bareng-bareng itu. Mungkin acara warga muda kali ini di Patungan Ide dan kolaborasi antara warga muda dan abdi muda. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu kan, jangan bosan-bosan ikut hadir di acara kami ini Patungan Ide yang setiap Rabu malam jam 19.30 kita rutin setiap seminggu sekali rutin. Dan juga besok dari warga muda ada acara juga, ini acara terbaru kita aktivis trainer itu, tapi kita live IG gitu. Jadi kita Senin sampai Sabtu itu kita acara terus warga muda. Aktivis trainer ini kita membahas tentang bagaimana para aktivis harus bisa berbisnis, bisa mandiri secara ekonomi, itu menjadi stimulus untuk aktivis yang ada gitu. Itu menjadi tanggung jawab warga muda juga untuk memberikan ilmunya maupun memberikan gagasan kepada khalayak umum gitu. Mungkin dari saya sekian, apabila ada salah kata ya mohon dimaafkan, bila ada kekurangan ya dimaklumi gitu kan. Nanti kita bisa, siapa tahu nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi dengan kawan-kawan yang ada di sini, dan kita dari warga muda sangat terbuka untuk kolaborasi gitu kan. Karena ini menjadi tujuan kita, bagaimana anak muda pun harus mempunyai tempatnya di masing-masing bidang itu. Representasi anak muda ini yang harus kita perjuangkan ke depannya. Seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bareng dulu kawan-kawan untuk ya kenang-kenangan lah. Ya. Apa Mbak Dini itu foto? Coba pengen lihat dong mukanya Pak Jokowi. Udah live ya? udah live grup ya? Ya udah. 1. Izin Pak Sandi. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, makasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Mas Heru keren, warga muda, teman-teman DJ.